tempat yang diagungkan, yang berarti Stono Gedong adalah bangunan suci yang dihormati atau diagungkan oleh pihak kerajaan pada masa itu. Salah satu legenda yang cukup terkenal dari tempat ini adalah Sulaiman Al-Wasil Samsudin atau Mbah Wasil, seorang tokoh ulama sufi dari Timur Tengah yang datang ke kota Daha, ibu kota kerajaan Panjalu. Tiket mudiknya pasti murah. Terima kasih saudara, masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Dan sebelum melanjutkan perbincangan kita terkait pembongkaran kawasan wisata di Puncak, kita bergabung terlebih dahulu bersama jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Bimo Wicaksana di lokasi. Niko, selamat pagi. Apakah pembongkaran sudah dimulai dan berapa bangunan target pembongkaran yang akan dilakukan pada hari ini? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Pembongkaran kawasan wisata Hibis Fantasi Park Puncak Bogor, Jawa Barat ini rencananya akan dilakukan sekitar pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya kalau misalnya sekarang di belakang saya ini merupakan para pekerja yang sedang melakukan pemotongan-pemotongan material-material besi untuk nantinya agar mudah untuk diangkut oleh para pengangkut nantinya. Dan sini sudah disediakan juga sejumlah ekskavator dan juga dump truck yang nantinya akan mengangkut material-material bangunan yang telah dibongkar. Dan hingga saat ini masih ada beberapa pekerja yang sedang bersiap untuk melakukan pembongkaran. Ekskavator tadi juga sudah dilakukan sudah dipanasi seperti itu ya, untuk nantinya akan melanjutkan agenda pembongkaran yang rencananya akan rampung pada tanggal 27 Maret 2025. Dan hingga saat ini masih belum ada otoritas terkait yang bisa kamu temui di lokasi pembongkaran di Hibis Fantasi Park Puncak Bogor, Jawa Barat. Namun tadi ada beberapa petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa beberapa titik-titik lokasi yang telah dibongkar oleh Pemprov Jawa Barat ini nantinya akan langsung dilakukan penanaman kembali atau reboisasi untuk nantinya bisa langsung mengembalikan fungsi lahan yang telah rusak oleh pembangunan dari Hibis Fantasi Park Puncak Bogor, Jawa Barat. Untuk nantinya ini juga akan dilakukan reboisasi yang awalnya dari titik awal ini seperti pintu masuk, lalu juga kawasan lapangan parkir ini sudah dilakukan penanaman kembali oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Adapun ini pembongkaran Hibis Fantasi Puncak Bogor, Jawa Barat ini dilakukan karena diduga melanggar persetujuan bangunan gedung atau PBG, yang mana 34 bangunan ini telah berdiri di kawasan Puncak Pas Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Hibis Fantasi Park. Ini 25 diantaranya ini akan dilakukan pembongkaran, dan berdasarkan keterangan dari Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, yakni Muhammad Ade Afriandi, ini menyatakan bahwa 35% pembongkaran ini sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Dan ini visual yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Bimo Wicaksana. Ini para pekerja sedang melakukan pemotongan material-material besi dari bangunan-bangunan yang telah dibongkar untuk nantinya setelah dipotong lalu dikumpulkan nantinya akan diangkut langsung diangkut oleh dump truck yang sudah disediakan. Dan juga pemotongan ini ditujukan untuk nantinya mereka bisa memudahkan proses pengangkutan material-material besi yang telah dibongkar oleh para pekerja. Dan kemudian yang menjadi kendala dalam pembongkaran Hibis Fantasi Park ini adalah kontur tanah yang miring, Mario dan juga saudara. Lalu kemudian ada beberapa wahana-wahana yang memerlukan pendampingan dari ahlinya agar nantinya bisa dibongkar secara aman dan juga safety seperti itu, yang nantinya akan bisa langsung lahannya dialihfungsikan kembali dan juga dilakukan reboisasi. Mario. Terima kasih Niko Anggriawan dan juru kamera Bimo Wicaksana atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita kembali ke dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Masih dengan narasumber saya ada Bupati Bogor Rudi Susmanto, juga Ketua Relawan Indonesia Pembela Alam atau Rimba Eko Wiwit, dan Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPPI Agus Pahlevi. Saya ke Mas Eko. Mas Eko,
benar atau tidak ada dugaan oknum yang ikut campur tangan dalam perizinan sehingga selama berapa tahun seperti yang Anda sampaikan tadi banyak bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas lahan yang seharusnya tidak boleh dibangun. Baik, kalau saya pertanyaan seperti itu kayaknya pemerintah sudah pada tahu lah. Buktinya kan banyak kasus korupsi juga terbongkar kan, nggak ada pasti ada banyak intelijen. Artinya kalau saya ngomong ke wilayah itu kayaknya saya bukan ranahnya ya Mas, mohon maaf kalau saya mungkin relawan sini lebih fokus bagaimana menyelamatkan kawasan hulu sungai. Ya. Jadi saya setuju dengan Pak Bupati bahwa kita harus ada langkah konkret bagaimana ke depan. Dan kalau bilang tadi misalkan apa yang sudah dilakukan, kalau bisa apa yang sudah dilakukan oleh relawan mungkin bisa lihat Telaga Saat, Titik Nol Ciliwung itu bagaimana tahun 2017 itu nggak jelas dan kami turun bersama-sama TNI waktu itu Korem 061 karena kami sepakat bahwa Bogor itu butuh embung alamiah. Embung alamiah ini di Bogor banyak dulu, tapi sekarang kan tinggal berapa persen. Kalau embungnya ada, Telaga Saat yang baik, terus Telaga Saat baik, danau dimanapun di seluruh Bogor itu baik, saya yakin itu akan mengurangi debit air. Jadi air tidak liar di permukaan. Karena ini embungnya sudah tidak ada, ditambah lagi sungainya sempit, tutupan hutannya juga mulai hilang dan lahir bangunan. Ya buktinya kan misalkan ada wisata yang hari ini dibongkar, artinya kan itu harus jadi resapan air. Sudah Telaga Saat misalkan tertutup, ditambah lagi kawasan-kawasan sungainya juga menyempit, bantaran sungainya menyempit. Nah itu mungkin kami lebih ke sana. Kalau urusan kenapa sih ada izin ini, ya saya juga nggak bisa menentukan kalau misalkan, ini ada oknum, kita juga butuh bukti dan yang lainnya. Tapi faktanya hari ini kan ternyata Pak Rudi sudah menjelaskan, sudah ditegur 1 kali, 2 kali, 3 kali, artinya kan ada bandel lah kalau bahasa orang Sunda mah, tengah waro gitunya, ngisi bejaan sekali 2 kali, bandelnya ada. Artinya kalau ngebahas itu kayaknya agak sedikit kami bukan ranahnya ya, mungkin karena itu di perizinan. Oke. Saya lebih konkret, ayo bagaimana hari ini melakukan ke depan seperti apa. Karena kami sudah memulai dari 2018 kami bersama TNI dan itu bisa dilihat 20 Februari 2018 itu kami melakukan revitalisasi Telaga Saat dan hari itu kita bersama-sama hampir 1.500 relawan sukarela bersama TNI waktu itu dipimpin masih Danremnya Pak Muhammad Hasan yang sekarang jadi Dankodiklat. Beliau adalah penggagas awal mendorong kami dan kami punya kekuatan besar dan berani untuk nggak punya duit, ayolah yang penting Telaga Saat ini menjadi embung. Itu mungkin jauh lebih konkret Pak ya. Kalau ditanya itu masalahnya ini pengaruhnya dari mana, izin mungkin lebih ranahnya ke Pak Bupati lah. Oke. Kalau urusan sungai ini tidak hanya tempat wisata, banyak faktor. Mungkin sungainya juga menyempit karena arusnya ke anak sungai itu kan banyak ya. Ini tidak hanya yang sekarang viral itu kan yang terlihat megahnya dibongkar, padahal kan yang lainnya juga ikut terlibat lah. Menurut saya yang sungainya harusnya 10 meter mungkin jadi 2 meter, 3 meter itu juga berpengaruh. Juga sampah jangan lupa, dari hulu sampai hilir saya bikin satgas lah, ikut bareng-bareng di Kota Bogor, ya sampah juga mempengaruhi. Itu mungkin dari kami ya, analisa sementara ini. Oke, saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, bagaimana menerjemahkan dalam berita yang dikeluarkan oleh Kompas.com pada tanggal 9 Maret, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi bilang ke PTPN dan Perhutani, kami sibuk menangani, Anda sibuk menikmati. Apa yang bisa kita terjemahkan dari pernyataan Pak Gubernur ini? Ya, jadi memang menerjemahkannya agak cukup sulit juga sebetulnya Pak. Ya. Jadi kita hanya melihat mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini khususnya dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Mungkin banyak menimbulkan pro dan kontra, tapi kita lihat hal yang terpenting hari ini adalah Gubernur Jawa Barat, orang yang betul-betul sayang dan cinta terhadap lingkungan. Dan tentunya tadi yang disampaikan Bang Eko, sangat betul sekali.
Jadi kita ingin berkolaborasi bersama-sama. Mari kita menghijaukan puncak kembali, melestarikan. Jadi bukan karena tuh Bang Mega hari ini viral. Banyak aspek, banyak hal yang tentunya kita harus selesaikan bersama-sama. Dan buat kami yang terpenting di pemerintah Kabupaten Bogor hari ini, sudahi kita menyalahkan yang satu dengan yang lain. Tapi bagaimana caranya kita bisa merangkul seluruh elemen, seluruh kekuatan, mari kita bahu-membahu untuk membangun dan melestarikan puncak. Karena puncak bukan hanya milik masyarakat Kabupaten Bogor, puncak milik semua orang. Maka pemerintah Provinsi DKI, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, mari kita ajak bersama-sama. Kita rawat puncak bersama-sama, kita lestarikan alam puncak bersama-sama, kita tinggalkan legacy yang baik untuk anak Oke, kita. Pak Bupati, di pembongkaran kan itu adalah satu sisi caranya. Tapi apakah memang menurut Anda, menurut pemerintah, perlu ada penegakan hukum yang lebih optimal dalam arti bahwa apakah ini perlu di ranah pidana, ataukah mungkin saja amnesti atau pengampunan, tetapi mereka harus melakukan restorasi atau pemulihan kepada lahan ataupun tanah yang sudah mereka rusak atau mereka ambil? Ya, kami sangat mendukung proses penegakan hukum yang berlaku, yang berjalan, dan kami pun sangat mendukung untuk melestarikan atau menghijaukan alam puncak kembali. Tapi ada satu hal juga yang lebih penting. Kami ingin rakyat kami tetap bisa melaksanakan roda perekonomian dengan baik di wilayah Cisarua. Jadi kami pun harus melindungi masyarakat kami. Jadi apapun kebijakan yang diambil, kita tidak boleh berat sebelah. Jangan mengambil kebijakan yang akhirnya kita mendukung pihak pengusaha, masyarakat kita menjadi korban, kita mendukung masyarakat kita akhirnya investasi tidak masuk di Kabupaten Bogor. Kita coba jalan tengah, kita bahu-membahu bersama-sama, insya Allah jalan terbaik pasti ada. Oke, saya ke Mas Agus Palevi, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Mas Agus, bagaimana memastikan bahwa pelaku pariwisata tidak lagi untuk dalam arti bahwa membangun tempat wisatanya di tempat-tempat yang tidak memiliki izin ataupun juga dilarang untuk dibangun? Baik, terima kasih. Untuk hal ini sebenarnya yang terpenting adalah kolaborasi dari berbagai pihak. Kalau kami secara internal pelaku wisata berusaha mengajak segenap pelaku pariwisata Indonesia untuk mengembangkan pariwisata Indonesia sesuai dengan aturan yang ada. Itu karena memang tadi tanpa lingkungan yang terjaga, tanpa budaya yang tetap terjaga, pariwisata Indonesia tidak ada apa-apa. Karena memang motivasi orang di Indonesia khususnya itu karena budaya itu tertinggi. Minat wisatawan asing datang ke Indonesia itu motivasinya karena budaya. Untuk itulah kenapa kita harus ikut arahan, ikut aturan pengembangan pariwisata yang telah diatur oleh pemerintah. Tujuannya agar tidak hanya lingkungan dan budayanya yang berkelanjutan, akan tetapi bisnis pariwisatanya juga tetap berjalan seperti itu. Oke, saya terakhir ke Mas Eko. Mas Eko, bagaimana? Oke, di satu sisi tadi seperti Pak Bupati katakan perlu ada restorasi, pembongkaran juga berjalan. Tapi bagaimana pada akhirnya ini merawat alam, tidak ada lagi melanggar aturan untuk nantinya imbasnya adalah banjir besar ini tidak terjadi lagi di wilayah Jawa Barat dan juga di Jabodetabek. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, pemerintah harus membuka ruang. Hari ini bukan lagi zaman-zaman masa silam. Bisa terbuka dengan siapapun. Bahasa kerennya mah kolaborasi. Ketika rakyat diajak komunikasi, itu pasti akan mau. Ketika misalkan ada rakyat yang misalkan kurang paham, kita kasih paham bersama-sama. Contoh lah, ketika lahirnya relawan Indonesia Pembela Alam ini kan bukan berdasarkan karena dorongan proyek pemerintah, tapi itu kan kesadaran bersama-sama. Maka membangun, makanya judulnya relawan Pembela Alam. Nah ini kan penting kesadaran. Nah hal-hal seperti ini bisa dikolaborasikan. Saya setuju juga dengan Pak Bupati, dengan teman-teman di jasa penggerak wisata, karena ekonomi orang gunung, khususnya kayak saya itu orang gunung, ya zaman sekarang itu di wisata. Tapi yang nggak begitu juga lah bikin wisata seheboh kayak gitu. Sudahlah kalau udah kayak Mudupan ya udah di Jakarta kan gitu misalkan sudah. Ya tolonglah. Saya setuju bahwa jasa wisata itu banyak hal. Contoh ketika dulu Telaga Saat itu menakutkan. Jam 4 sore aja udah tidak ada orang. Tapi ketika kita pulihkan,
itu menjadi tempat wisata. Betul, itu bisa dicek Pak. Dari 2018 sampai sekarang itu menjadi viral. Artinya tidak harus melakukan jor-joran. Nah, itu akan berkolaborasi. Pemerintahnya juga mau melakukan kolaborasi, masyarakatnya juga diberi paham, solusi ekonomisnya pun ada. Di situ bangun komunikasi. Itu mungkin Pak yang buat saya, kemudian Pak Bupati, ini selamat datang Pak. Masih banyak Pak sebenarnya data Pak yang saya pengen tahu, kasih ke Bapak ya. Ya, oke. Saya terakhir ke Pak Bupati. Pak Bupati, bagaimana memperlihatkan keseriusan pemerintah terutama terkait dengan pembongkaran ini sebagai peringatan kepada mereka ataupun oknum yang ingin membangun di lahan yang tidak boleh sebenarnya untuk pada akhirnya menghentikan operasi tersebut dan juga ke depan pemerintah lebih fokus dan aktif terhadap fungsi alih lahan yang dikembalikan ke fungsi seharusnya untuk penghijauan. Ya. Baik. Jadi di Kabupaten Bogor, pemerintah Kabupaten Bogor, saya pastikan siapapun mau datang ke Kabupaten Bogor dengan adanya kondisi hari ini, penertiban dan lain sebagainya, yang ditertibkan adalah yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ditertibkan adalah yang tidak mematuhi kaidah-kaidah lingkungan yang sudah kita tetapkan bersama. Tapi siapapun yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, wilayah di Cisarua, Bogor Selatan, atau di wilayah selatan Kabupaten Bogor masih dapat dilakukan untuk kegiatan apapun, karena menurut kami yang terpenting adalah sehari ini satu. Pada saat alamnya lestari digunakan untuk objek wisata apapun, orang pasti akan menikmati. Kalau alamnya rusak, objek wisata apapun tidak akan berjalan. Karena tadi mayoritas masyarakat kami adalah bermata pencarian di dunia pariwisata. Jadi dengan adanya pembongkaran hari ini bukan berarti puncak semuanya sama, tidak. Pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakatnya, pemerintah akan berupaya menghijaukan puncak kembali, tentu didukung oleh seluruh elemen masyarakat yang ada, dan jangan takut datang ke puncak, walaupun datang sebagai wisatawan, datang sebagai investor pun adalah sebagai investor yang baik, yang memperhatikan lingkungan. Jadi bukan berarti puncak hari ini tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun, tidak. Kita rawat puncak bersama-sama, dunia pariwisata harus tetap berjalan, masyarakat kami pun adalah masyarakat yang betul-betul mencintai alamnya, terkhusus seluruh warga dari Cisarua betul-betul akan sakit hati kalau alamnya dirusak. Dan tentunya hari ini pemerintah bersama-sama masyarakat, mari kita pulihkan alam kita kembali. Tapi bukan hanya masalah hulu, tadi saya menyampaikan. Masalah banjir ada atas, yaitu hulu, ada tengah, ada bawah. Terkadang di puncak Cisarua tidak hujan sama sekali, tapi tiba-tiba di bawahnya banjir. Nah, maka jangan setiap banjir menyalahkan bahwa ini sumbernya dari hulunya. Kadang sumbernya pun bisa dari tengah. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan masukan terkait dengan penanganan wilayah lahan yang seharusnya ditujukan sehingga tidak menyebabkan banjir yang terjadi di beberapa hari ini di wilayah Jawa Barat dan juga Jabodetabek. Terima kasih narasumber saya. Ada Bupati Bogor Rudi Susmanto, ada Ketua Relawan Indonesia Pembela Alam atau RIMBA Eko Wiwit, dan Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPPI Agus Palevi. Terima kasih Bapak-Bapak, semoga sehat selalu. Sehat selalu. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya banjir melanda Grobogan, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Sejumlah warga dievakuasi. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar, dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Alergi, jontor nih.
Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar. Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Waktunya Coca-Cola Cookies. Makan Coca-Cola Cookies. Enak, cookiesnya enak. Coca-Cola Cookiesnya enak. Coca-Cola Cookies, enaknya nggak habis-habis. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar. Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar. Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Perjalanan dimulai dari sebuah pilihan demi sebuah pengalaman. Pilihan untuk bermimpi lebih besar, lebih jauh, dan lebih tinggi dari sebelumnya. Karena pengalaman bukan hanya tentang kemana kamu pergi, tetapi juga bagaimana kami memastikan kenyamananmu. Cerita awal yang baru dimulai dari kamu, harapan kamu, tujuan kamu, awal kamu yang baru. A new chapter starts with you. Aku tahu dan sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang sangat kotor. Walaupun dicuci ulang, jujur aku takut. Apakah benar-benar sudah bersih untuk diminum keluargaku? Le Mineral mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Bagi sebagian masyarakat, mengajukan perkara ke pengadilan bukanlah hal yang mudah. Selain prosedur hukum yang panjang, biaya perkara kerap menjadi kendala utama. Namun, pengadilan ternyata memiliki solusi nyata, yakni layanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang kurang mampu. Layanan ini dikenal dengan istilah prodeo, sebuah kebijakan yang memungkinkan masyarakat yang kurang mampu untuk tetap mendapatkan akses hukum tanpa terbebani biaya perkara. Program ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Pengadilan Agama Kuala Kapuas merupakan salah satu yang telah memberikan layanan pembebasan biaya perkara sejak tahun 2014.
Layanan ini pun semakin gencar dan dioptimalkan pada tahun 2018 di saat awal Pengadilan Agama Kuala Kapuas mencanangkan pembangunan zona integritas. Pengadilan Agama Kuala Kapuas berupaya untuk memberikan akses keadilan, akses to justice kepada masyarakat yang tidak mampu, yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Layanan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat kurang mampu sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait prosedur dan persyaratan pengajuan pembebasan biaya perkara. Layanan pembebasan biaya perkara atau prodeo ini bisa diajukan oleh masyarakat dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, kartu penerima bantuan sosial, atau dokumen lain yang mendukung. Target dari layanan ini adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, yang itu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang diperoleh dari desa atau kelurahan setempat. Dari layanan ini masyarakat dapat mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pengadilan. Setelah itu tim kami akan melakukan verifikasi atas dokumen masyarakat tersebut. Setelah tervalidasi, apabila masyarakat tersebut tidak mampu, ketua akan mengeluarkan surat keputusan pembebasan layanan biaya perkara. Layanan ini bukan sekedar kebijakan administratif, melainkan wujud nyata keberpihakan hukum terhadap masyarakat kecil. Tak sedikit warga yang kini merasa lebih berdaya karena bisa memperjuangkan haknya tanpa terkendala biaya. Tentu saja berdampak kepada masyarakat tidak mampu bisa mengakses keadilan, di mana kemudian masyarakat yang awalnya kesusahan untuk membayar biaya perkara, masyarakat cukup terbantu dan permasalahan hukumnya bisa selesai. Meski program ini sudah berjalan cukup lama, masih ada masyarakat yang belum mengetahui atau ragu untuk mengajukan permohonan layanan prodeo. Oleh karena itu, sosialisasi lebih lanjut diperlukan agar semakin banyak orang yang bisa memanfaatkan program ini. Layanan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan tanpa terkendala oleh keterbatasan biaya. Dengan adanya layanan ini diharapkan lebih banyak pihak yang dapat membela hak-haknya di hadapan hukum tanpa khawatir dengan biaya yang tinggi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, jalur perlintasan kereta api di Desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah yang sempat lumpuh akibat tergenang luapan air sungai Tuntang pada Minggu pagi sudah dapat difungsikan kembali. Tak ada lagi pengalihan rute perjalanan kereta api. Setelah sempat dilakukan pengalihan rute memutar terhadap 3 kereta api, yakni kereta api Blora Jaya, KA Harina, dan KA Ambarawa Express, serta 2 pembatalan perjalanan kereta api, jalur perlintasan kereta api di jalur stasiun Gubuk Karangjati di Desa Papanrejo, Grobogan sudah kembali normal. Meski demikian, kereta api yang melintas masih dengan kecepatan terbatas sekitar 5 hingga 10 km per jam. Sebelumnya genangan banjir di Desa Ringin Kidul, Gubuk, Grobogan terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Karena belum surut, petugas BPBD Grobogan mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Warga dievakuasi ke 2 titik pengungsian, yakni di gereja dan di masjid. Dengan menggunakan truk, petugas mengevakuasi warga di titik-titik penjemputan. Kepala Desa Ringin Kidul bilang ketinggian banjir antara 60 cm hingga 1,5 meter. Sedikitnya 500 keluarga di desa tersebut terdampak banjir. Diperkirakan ada 150 pengungsi yang berada di 2 lokasi pengungsian. Informasi terkini kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Rifai Handoko di Grobogan, Jawa Tengah.
Rifai, kondisi banjir pagi ini seperti apa? Apakah sudah surut dan bagaimana dengan perbaikan tanggulnya? Ya, Asri dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang saat ini saya masih berada di titik lokasi genangan banjir yang berada di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya ini masih terdapat rumah-rumah warga dan jalan-jalan permukiman warga yang masih tergenang. Untuk genangan air hingga pagi ini masih antara 50 cm sampai 1 meter. Dan untuk kondisi jalan akses kabupaten yang menghubungkan antar desa memang sudah mulai agak surut, namun warga masih belum berani beraktivitas secara penuh untuk melintas karena khawatir kendaraannya bisa mogok. Begitu, Asri. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi warga yang terdampak banjir, terutama yang mengungsi? Apa yang paling dibutuhkan mereka saat ini dan apakah bantuan sudah didapatkan oleh warga terdampak? Ya. Genangan banjir yang mulai datang pada Minggu pagi sekitar jam 9 kemarin memang menyebabkan sedikitnya 500 kepala keluarga di Desa Ringin Kidul ini terdampak dengan genangan mencapai yang tertinggi hingga 1,5 meter. Dan beberapa warga yang memang rumahnya genangannya terlalu tinggi, ada sekitar hingga sore kemarin ada sekitar 150 warga yang terdampak yang memilih tinggal di pengungsian di desa setempat, diantaranya di gereja dan di sebuah masjid. Untuk bantuan memang kemarin sudah mulai turun bantuan dari BPBD dan beberapa ormas yang untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan para pengungsi, diantaranya mie instan, beras, dan pakaian, serta beberapa alas untuk tidur. Begitu, Asri. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rifai Handoko dari Grobogan, Jawa Tengah. Saudara pelatih Timnas Patrick Kluivert bersama penasihat teknik PSSI Jordi Cruyff tiba di Indonesia untuk mempersiapkan Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Informasinya usai jeda. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Aku approve. Melindungi lebih dari 8 tahun. Aku approve. Aku approve. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu,
momen indah itu hilang. Hei, sirup Kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Perjalanan dimulai dari sebuah pilihan demi sebuah pengalaman. Pilihan untuk bermimpi lebih besar, lebih jauh, dan lebih tinggi dari sebelumnya. Karena pengalaman bukan hanya tentang kemana kamu pergi, tetapi juga bagaimana kami memastikan kenyamananmu. Cerita awal yang baru dimulai dari kamu, harapan kamu, tujuan kamu, awal kamu yang baru. A new chapter starts with you. Aku tahu dan sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang sangat kotor. Walaupun dicuci ulang, jujur aku takut. Apakah benar-benar sudah bersih untuk diminum keluargaku? Le Mineral mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar, dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Pelatih Timnas, Patrick Kluivert, tiba di Indonesia. Patrick tidak sendiri, ia datang bersama penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff. Patrick Kluivert tiba di Bandara Soekarno-Hatta bersama Jordi Cruyff sekitar pukul 6 petang hari Minggu kemarin. Kedatangan Kluivert untuk mempersiapkan Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara dua asisten pelatih Timnas yakni Alex Pastur dan Denny Lanzat dijadwalkan tiba di Indonesia pada Rabu mendatang. Timnas dijadwalkan melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025. Pada pertemuan di GBK sebelumnya, Timnas bermain imbang tanpa gol melawan Australia pada September tahun lalu. Setelah melawan Australia, Timnas kembali ke tanah air untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Di pertemuan sebelumnya, tim Garuda bermain imbang dengan skor 2-2. Sementara itu, tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain terjual habis. Pertandingan Timnas menghadapi Bahrain pada 25 Maret mendatang di Stadion Gelora Bung Karno dipastikan akan dipenuhi penonton. PSSI mengumumkan bahwa semua tiket yang dilepas sudah ludes diborong para pendukung Timnas Indonesia. PSSI mulai menjual tiket pertandingan itu sejak Selasa 4 Maret lalu. PSSI menyediakan sekitar 60.000 lembar tiket dari kapasitas stadion yakni 75.000.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir senang penjualan tiket laga tim Merah Putih terjual habis. Erick mengucapkan terima kasih pada semua supporter timnas yang bakal mendukung skuad Garuda secara langsung. Alhamdulillah sold out. Terima kasih untuk dukungan yang luar biasa. Sampai jumpa di Stadion Gelora Bung Karno. Tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. PSSI mengumumkan daftar nama sementara pemain timnas Indonesia yang akan dibawa pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C melawan Australia dan Bahrain. Dari total 27 pemain yang dipanggil, ada beberapa nama baru dalam daftar. Di antaranya penyerang Dewa United, Septian Bagaskara, dan pemain yang baru dinaturalisasi oleh Romeni. Sementara Witan Sulaiman, Asdawi Mangku Alam bersama Yakob dan Yance Sayuri adalah beberapa nama reguler yang absen. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif daftar sementara yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert. Dalam keterangan resminya di situs PSSI, Erick menyebut daftar 27 pemain ini merupakan hasil diskusi Kluivert dengan asistennya Alex Pastur dan Denny Lanzar. Daftar ini nantinya akan bertambah setelah 3 pemain baru, yakni Emil Odero, Dean James, dan Joy Pelupesi selesai menjalani proses naturalisasi. Timnas Indonesia akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret, sementara Bahrain akan bertandang ke GBK pada 25 Maret 2025. Tim Liputan, Kompas TV. 2 hari berturut-turut, Presiden Prabowo Subianto mengundang 8 konglomerat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Kata Garibaldi atau Boy Thohir, pengusaha kembali masuk market saat IHSG jeblok. Bagaimana dampak pertemuan Presiden dengan sejumlah taipan ke market dan iklim investasi Indonesia? Usai jeda, Kompas Bisnis akan mengulasnya. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Yang namanya Ramadan suci itu, kita harus siaga. Sahur, siaga. Mau cuci-cuci, mesti siaga. Nunggu buka, tetap siaga. Pas mudik juga harus terus siaga. Telkomsel selalu siap nemenin perjalanan kita meraih kemenangan dan berbagi kegembiraan. Telkomsel siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Ropedia kalkulator sekarang. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Aku tahu dan sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang sangat kotor. Walaupun dicuci ulang, jujur aku takut. Apakah benar-benar sudah bersih untuk diminum keluargaku? Le Mineral mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim coklat yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Manis dan gurih dalam kemasan 2000. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Aqua percaya air yang murni datang dari gunung terlindungi yang dipilih dengan seksama.
jauh dari tempat yang mudah tercemar tanpa proses rekayasa. Aqua disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, menjadikannya kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Tidak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Ini cara sukses ala gua. Ya ekstra kuncen. Aduh, sakit kepala, ekstra cenut-cenut. Untung ada Oscaron Extra. Tapi belum makan. Tapi ngantuk. Oscaron Extra. 3 aksi oke dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oscaron Extra, gercep redain, cenat-cenut. Ekstra pancenoyeng. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, di pekan pertama bulan Maret, 2 hari berturut-turut Presiden Prabowo Subianto mengundang 8 konglomerat ke Istana Jakarta. Pertemuan Presiden dengan sejumlah taipan digelar untuk membahas berbagai isu strategis termasuk program makan bergizi gratis dan Danantara. 8 konglomerat yang diterima Presiden Prabowo adalah Antoni Salim dari Salim Group, Sugianto Kusuma alias Aguan dari Agung Sedayu Group, Prajogo Pangestu dari PT Barito Pacific Tbk, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir dari Alam Tri Resources atau Adaro, Frankie Wijaya dari Sinarbas Group, Dato Sri Tahir dari Maya Pada Group, James Riyadi dari Lipo Group, serta Tobi Winata dari Arta Graha Group. Saat membuka pertemuan pada Jumat 7 Maret 2025, secara terbuka, Presiden Prabowo menekankan tujuan pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara ke sejumlah taipan. BUMN, usaha-usaha negara, dan Danantara ini kita konsolidasikan untuk melaksanakan suatu perbaikan, suatu peningkatan dalam kinerja. Demikian saya mengundang tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang di bidang swasta yang sudah punya pengalaman sendiri puluhan tahun dalam manajemen, dalam investasi, dalam pengelolaan untuk bersama-sama dengan pemerintah sehingga nanti pelaksanaan daripada Danantara ini akan dilakukan dengan cermat dan dengan teliti. Sebelum pertemuan yang digelar secara terbuka, Kamis 6 Maret 2025, Presiden Prabowo juga menggelar pertemuan tertutup dengan 8 konglomerat. Pertemuan ini digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Pengusaha bilang mendukung program Presiden, termasuk menyelamatkan bursa saham yang terpuruk. Bapak mengutarakan program-program Danantara, makan gizi gratis, perumahan. Kebetulan kan hari Selasa juga saya sama teman-teman di Capital Market, begitu saham turun kan kita juga support kan, ada buyback apa segala macam, langsung kan rebound gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau kita sama-sama, kita gotong royong, kita kompak, insya Allah negara kita tuh
secara fundamental bagus kok. Pengusaha yang kemarin bertemu presiden hari ini diundang lagi gitu ya? Kita salah satu yang diundang. Banyak kok, ada yang lain. Yang lain nggak tahu. Pak Arsyad, Pak Anin, Pak Khairul Tanjung, semua. Banyak. Pak, pertemuan undangan. Iya, undangan apa Pak? Apa itu Pak? Belum tahu. Oke. Ada tamu negara juga Pak? Ya. Ini spesifiknya ke program prioritas pemerintah juga Pak Agwar? Betul. Ada untuk salah satunya soal PSN atau Bukan. MBG atau Danantara Pak? Banyak dibahas. Tapi dua itu termasuk yang investasi ya Pak? Oke, thank you ya Pak. Setelah 2 hari berturut-turut Presiden mengundang 8 taipan ke Istana, Jumat 8 Maret 2025, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat. Mengutip RTI Business, indeks harga saham gabungan ditutup naik tipis 0,27% ke level 6.636. Bursa saham menguat meskipun investor asing terus melakukan aksi jual. Dana asing yang hengkang 791 miliar lebih, sedangkan kalau diakumulasi 1 pekan, asing yang jual saham mencapai 2,57 triliun rupiah. Sejumlah saham yang terafiliasi nama besar pengusaha Antoni Salim, Sugiarto Kusuma, dan Prajogo Pangestu naik signifikan. Saudara, market bergerak positif setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil 8 konglomerat ke Istana. Apakah bergairahnya pasar domestik memang dipengaruhi pertemuan Presiden dengan sejumlah taipan atau ada faktor dan sentimen lainnya? Sudah bergabung analis belanja Investidata Globalindo, Yanuar Rizky. Pak Yanuar, selamat pagi, apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak. Pak, apa yang dibaca market setelah Presiden Prabowo ini bertemu sejumlah konglomerat? Ya, pertama kalau kita bicara market secara keseluruhan gitu ya, memang Maret ini hampir semua market itu mengalami koreksi gitu ya, karena memang biasa terjadi seperti ini. Nah, tekanan memang besar di pasar Asia gitu, karena terkait dengan Jepang, Bank Sentral Jepang memberikan sinyal bahwa dia juga akan melakukan normalisasi neraca moneter, gitu. Jadi artinya kebijakan moneter kontraksi, yang sama dengan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika, The Fed. Jadi dari 4 major central bank sebetulnya di Februari itu memberikan sinyal policy kontraksi, hanya satu yang sifatnya ekspansi, yaitu Bank Sentral China, Public Bank of China. Itu kenapa di MSCI yang menjadi sentimen pertama kali turun di akhir Februari, dia memberikan grade-nya pemulihan ke China. Karena di China, walaupun dia kebijakan ekspansi, tapi dikhususkan untuk uang beredar di Cina, jadi tidak keluar gitu, karena Cina sedang berusaha untuk mencegah krisis propertinya tidak menjadi crash seperti di Amerika Serikat tahun 2008. Nah, jadi dalam posisi seperti itu sebetulnya posisinya uang beredar di pasar keuangan itu menurun, bahkan cenderung berkurang. Itu mengakibatkan pasar di Asia koreksi banyak. Nah, masalahnya koreksi terdalam memang terjadi di bursa kita, termasuk juga rupiah kita. Nah, itu yang kemudian orang kaitkan dengan sentimen tentang Danantara. Jadi saya ingin mengatakan gini, bahwa tanpa isu Danantara pun market akan melemah. Nah, masalahnya artinya Danantara yang diharapkan memberi sentimen positif yang membalance sentimen market yang sedang negatif secara keseluruhan, itu tidak cukup berhasil. Bahkan membuat indeks menurun lebih tajam. Jadi itu sih, dan karena memang kalau dilihat dari outlook-nya dari banyak lembaga-lembaga riset dan rating, yang dilihat kan sebetulnya fiskal cliff yang terjadi di APBN kita, gitu ya. Kemudian daya beli kita yang menurun, sehingga semua memforecast bahwa kita punya masalah dari sisi dari sisi uang beredar yang terkait dengan konsumsi rumah tangga dan juga belanja pemerintah gitu. Itu sih yang sebetulnya sentimen sentimen utamanya. Nah, terkait Danantara sendiri. Ya gimana? Ya, dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan 8 konglomerat ini menarik untuk kita bincangkan begitu bagaimana kemudian impact-nya ke iklim investasi. Tapi sebelum ke sana kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Yanuar, tetaplah di Kompas Bisnis.
Marjan, rayakan hari kemenangan. Saatnya jadikan tahun ini Ramadan yang epik dengan promo dan produk menarik. Asik. Telkomsel Siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Udah nikmatin aja. Ngapain sih gantrik? Mending makan di sini ya. Apapun cerita Ramadanmu, ambil nikmatnya bareng Indomie. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Kita sudah lama saling kenal. Aku mau tanya. Cat apa yang kamu pakai? Masih bagus banget. Hah? Dulux Water Shield sudah 10 tahun lebih loh. Dulux Water Shield, tangguh cuaca, selalu tampak bagus. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Milton Sugar Free. Enjoy your moment. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Masih di Kompas Bisnis dan kami masih membahas soal dampak dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 8 konglomerat bersama dengan analis belanja Investidata Global Indo Bapak Yanuar Rizky. Pak Yanuar tadi sempat terpotong, kita lanjutkan. Anda sempat menyebutkan juga bahwa IHSG ini ada hitung-hitungannya, tidak serta-merta ini faktornya karena pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 8 konglomerat. Tapi yang ingin saya dalami ini bagaimana kemudian pengaruhnya ke dunia bisnis dan juga persepsi investor atas pertemuan tersebut? Pertama gini ya, Danantara di persepsi pasar secara keseluruhan memang tidak cukup baik ya. Artinya terutama terkait dengan tata kelola dari Danantara tidak sesuai dengan ekspektasi market gitu ya. Kemudian juga banyak salah komunikasi yang juga dilakukan oleh pemerintah. Jadi blunder itu juga yang memberikan market tidak cukup confidence melihat Danantara ke depan. Nah, kalau dalam posisi market tengah, dalam posisi short gitu, jadi artinya kan gini, yang harus dipahami saat ini sebetulnya, walaupun market di hari Jumat itu naik, sebetulnya market mengalami volatilitas yang dalam jangka pendek. Jadi kalau saham itu volatilitasnya itu dalam jangka yang sifatnya long, itu dia sebetulnya akan koreksi negatif, kemudian dia akan koreksi positif, dan selanjutnya akan upping trend gitu ya. Nah, kalau kita lihat volatilitas tahunan kita di akhir pekan kemarin, itu naik yieldnya ke 34% dari sisi IHSG. Artinya dari sisi itu bahwa pengelola dana portofolio besar, terutama hedge fund, terutama asing, itu memang melihat bahwa posisi portofolio di pasar keuangan kita adalah posisi yang lebih ke arah mencari gain yang lebih tinggi. Jadi kalau dilihat faktor spekulasinya yang besar. Nah, dalam faktor spekulasi yang besar ini, isu Danantara yang tidak cukup clear di pasar,
itu bisa menambah tekanan terhadap pasar yang besar. Nah, pertemuan ini termasuk juga yang dilakukan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan mengundang beberapa pengusaha yang diundang ini, maksudnya membalance posisi short yang dilakukan oleh asing, di mana akumulatif buy-nya dilakukan oleh buyback gitu. Itu mencoba melakukan sebuah balancing agar penurunannya tidak terlalu jauh, karena agar impact-nya terhadap rupiah tidak terlalu dalam. Jadi sebetulnya kalau lihat dari kacamata kepentingan pemerintah secara makro, pemerintah tidak menghendaki volatilitas IHSG ataupun saham yang terlalu dalam ini mengakibatkan penurunan equilibrium baru rupiah yang sudah lemah tambah dalam pelemahannya. Jadi itu sebetulnya upaya yang dilakukan pemerintah, upaya yang dilakukan oleh otoritas bursa. Mereka melakukan buyback agar square-nya itu bisa ada posisi yang tidak terlalu dalam. Itu ya. Jadi kalau tapi terkait dengan isu dan antaranya sendiri sih belum terlalu clear ya. Karena terutama begini ya. Kalau kita mau kaitkan juga dengan di market itu kan banyak ya. Jadi saya kan pakai teori tentang uang dulu lah ya. Teori uang itu menurut Keynes kan ada 3. 1 buat transaksi, 2 buat berjaga-jaga, 3 buat spekulasi. Nah, kalau dalam posisi kepercayaan yang tinggi, investment, tentu yang fungsi pertama yaitu transaksi. Nah, kemudian kalau orang sudah transaksi, beli saham, beli surat utang negara, beli obligasi korporasi, dia menganggap bahwa itu bisa menjadi instrumen untuk menjaga kekayaannya ataupun seperti tabungan, maka dia dalam posisi berjaga-jaga. Jadi tidak akan volatilitas tidak akan meningkat. Nah, yang repot itu kan kalau dia memposisikannya dalam posisi spekulasi. Nah, jadi kalau dilihat dari kacamata itu ada berbagai macam tipe investor. Ada investor yang dalam posisi long, jadi artinya mengambil transaksi kemudian berjaga-jaga. Ada investor yang memang berposisi trading gitu. Nah, sekarang mana yang lebih besar? Nah, persoalan utamanya market itu kan selalu dikaitkan sama 2 hal. Siapa yang pegang pegang uang beredar dan juga saham beredar yang paling besar? Ya kata orang di market bandar deh. Dan siapa yang pegang isu, dialah yang akan mengendalikan permainan. Nah, dan antara sejauh ini menjadi isu. Apakah isu yang ke arah long term, dalam posisi long, apa isu yang sifatnya juga akan mengarah ke arah spekulasi. Nah, kalau di capital market, orang akan melihatnya seberapa jauh dan antara ini bisa mengelola tentang good governance ataupun tata kelola. Good governance kan akan dilihat juga dari persoalan apakah institusi dan antara menjaga yang namanya transaksi konflik kepentingan. Nah, transaksi konflik kepentingan dilihatnya dari mana? Jadi market juga bisa melihat bahwa pengusaha-pengusaha yang diundang, kemudian ada Ray Dalio dari hedge fund yang diundang, market bisa melihat bahwa pengusaha yang diundang itu adalah orang-orang yang memiliki informasi orang dalam terkait dengan transaksi pemerintah. Jadi market bisa melihat ada posisi tidak simetrik di market. Itu juga bisa menimbulkan tidak trust juga di market. Jadi orang akan melihat apakah ini dan antara menjadi semacam persekongkolan dalam tanda petik persekongkolan baru antara pemerintah dengan pengusaha-pengusaha yang diundang maupun hedge fund dalam ini Ray Dalio. Ya mungkin Ray Dalio bisa mengatakan bahwa dia tidak datang untuk uang, tapi gimana pun market bisa melihat bahwa Ray Dalio walaupun sekarang belum diumumkan apa posisinya di Danantara, tapi Ray Dalio bisa dipandang oleh market bahwa dia orang yang memiliki informasi orang dalam, termasuk juga influence ke dalam. Dan juga mungkin market akan mencari tahu, karena Ray Dalio kan pengelola hedge fund. Kalau pengelola hedge fund kan mengelola duit-duit orang kaya. Gitu. Market juga bisa curiga bahwa Ray Dalio mengelola uang-uang yang diundang itu. Gitu. Jadi kacamata itu juga dilihat. Kemudian juga dalam perspektif pemberantasan korupsi kita, ada beberapa kasus terkait dengan yang diundang. Misalnya terkait PANI, PIK 2 gitu. Pada akhirnya kemarin kan datang juga gitu ya. Kemudian terkait isu yang ramai di media sosial terkait dengan Pertamina. Kemarin kan datang juga gitu ya. Kemudian ada juga sebelum itu Barreskrim mengatakan bahwa dia akan melakukan pemantauan terhadap harga saham. Nah, semua ini kan dilihat market seolah-olah orang-orang ini ditekan dulu, kemudian akhirnya ada semacam transaksi yang tertutup dengan pemerintah untuk membeli obligasi Danantara misalnya. Karena yang harus dipahami oleh market, yang harus dipahami oleh pemerintah saat ini, market melihat Indonesia memulai yang namanya sovereign wealth fund, unfund, nggak ada duitnya gitu. Di mana-mana di negara lain,
Orang memulai sovereign wealth fund biasanya ketika mereka mendapatkan surplus harga minyak, ketika misalnya Temasek badan usahanya mendapatkan laba yang besar. Nah kita ini kan kalau dilihat laba BUMN kita dari Pertamina dan PLN itu terkait subsidi. Yang labanya ada uangnya hanya perbankan, makanya terjadi kekhawatiran ada perbankan. Yang paling organik itu kan hanya perbankan dan sebagainya. Jadi market melihat ya memang ada ketidakpastian fundingnya dari mana gitu. Oke, tapi kalau kita kembali bahas soal saham, nyatanya bursa hijau meski dana asing ini hengkang. Ini artinya market gembira atau investor retail ini justru harus waspada karena gembiranya semu? Ya, ini terkait dengan intervensi menurut saya. Jadi artinya karena ada buyback, ada segala macam. Nah, pertarungannya kan seberapa kuat juga yang lokal ini melawan yang hedge fund yang besar gitu. Ini kan soal sentimen gitu. Jadi kalau untuk investor retail menurut saya begini ya. Kita harus menyadari bahwa kita dalam bulan Maret ini akan menghadapi volatility yang besar. Jadi kalau Anda bukan DNA-nya bukan trader, lebih baik Anda hold dulu ataupun ya keluar dulu deh gitu. Tapi kalau DNA Anda trader, seperti saya bilang tadi gitu, volatilitas anualnya itu udah 34%. Jadi kalau Anda juga mainnya jago gitu ya, bisa punya posisi yang tepat ya, Anda bisa 10%-nya aja bisa untung dalam bulan ini 3,4% kan. Jadi artinya kan optimumnya di 34, kalau Anda misalnya 10% aja bisa 3,4%. Tapi syaratnya ya Anda harus siap dengan high risk high return gitu. Nah jadi kalau DNA-nya bukan trader ya sebaiknya keluar dulu. Karena memang persoalannya tidak mudah. Bahkan menurut saya kita juga akan menghadapi ketidakpastian ini secara makro globalnya sampai Juli gitu. Di samping soal tarif Trump, yang orang tidak pernah bahas adalah sinyal bahwa Jepang kemungkinan di bulan Juli akan melakukan normalisasi secara lebih masif gitu. Karena pengaruh Jepang juga besar terhadap pasar surat utang negara kita gitu. Baik Pak, artinya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan 8 konglomerat 2 hari berturut-turut di Istana juga ini ada impact-nya begitu ya. Dan tentunya market itu sebetulnya perlu diyakinkan dengan bukti yang konkret dan tentunya pertemuan ini dan upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto tentunya untuk melancarkan program-program strategis dan proyek-proyek strategis untuk memajukan tentunya kepentingan negara kita. Terima kasih insight-nya. Pak Yanuar Rizky, analis belanja investi data Globalindo telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Ya, sehat. Saudara tetaplah bersama kami karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Kita sudah lama saling kenal. Aku mau tanya. Cat apa yang kamu pakai? Masih bagus banget. Hah? Dulux Water Shield sudah 10 tahun lebih loh. Dulux Water Shield, tanggul lawan cuaca, selalu tampak bagus. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Emang gini kalau udah terkoyak-koyak. Indomie Soto Koya Pedas Doer. Nikmatnya kuah medok ketemu inovasi koya pedas pertama di Indonesia. Ada juga yang gurih-gurih nagi. Koyanya dengan kerupuk udang asli. Soto Koya Nagi.
Indomie Soto Koya baru. Nikmat medoknya bikin terkoyak-koyak. Yang lain, Ntar dulu ya. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Sedang Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Maria Sarong. Saudara, sidang penembakan yang menewaskan bos rental mobil kembali digelar hari ini di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Pada sidang sebelumnya, hari Senin pekan lalu, auditor militer membeberkan barang bukti video CCTV dan video saat kejadian berlangsung. Dalam video itu terlihat jelas terdakwa kelasi kepala Bambang Atmojo usai melepaskan tembakan. Dalam persidangan, terdakwa mengakui melepaskan 5 kali tembakan yang salah satunya menewaskan korban. 3 terdakwa anggota TNI AL didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan bos rental di rest area kilometer 44 Tol Tangerang Merak. Terdakwa juga didakwa dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita pantau situasi terkini dari sidang tuntutan bos rental di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya, dan juru kamera Adini Anissa di sana. Audrey, selamat pagi. Poin penting apa dalam tuntutan yang disampaikan dalam sidang yang saat ini tengah berlangsung? Selamat pagi Mario dan juga saudara. Tentu poin penting yang menjadi dakwaan dari militer 207 Jakarta tentunya terkait dengan penadahan begitu dan juga terkait dengan pembunuhan berencana, karena pada sidang pertama auditor militer 207 ini menyampaikan seperangkat informasi terkait dengan bagaimana proses penadahan ini dilakukan oleh ketiga terdakwa TNI Angkatan Laut dan juga selanjutnya ini semakin meluas begitu kasusnya menjadi terhubung dengan pembunuhan berencana, karena kita ketahui selain ada usaha dari para ketiga terdakwa ini mau mengambil atau menyembunyikan suatu benda atau barang yang kita ketahui ini adalah mobil, ini terjadi sebuah percekcokan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, yang dimana pada akhirnya dari salah satu terdakwa yang dimana terdakwa satu kelasi kepala Bambang Atmojo ini melepaskan tembakan hingga menewaskan ada salah satu korban yakni bos rental mobil berinisial IA. Yang dimana kita ketahui sebelum terjadi pelepasan tembakan itu juga ada percakapan antara terdakwa 2 dan terdakwa 1 terkait dengan perihal tembak-menembak yang sehingga ini menggiring kepada suatu perihal pembunuhan berencana begitu, sehingga kita ketahui ini persidangan sudah berlangsung dari beberapa hari sebelumnya, diawali dengan pembacaan dakwaan oleh auditor militer yang kemudian ada pemeriksaan para keterangan saksi yang dimana ada sebanyak 19 saksi yang sudah diperiksa begitu, yang dimana memang 2 diantaranya ini salah satunya adalah Nengsi, salah satu saksi yang juga salah satunya ini juga korban luka tembak begitu yang selamat, yaitu Ramli, tapi memang 2 diantaranya ini tidak dapat hadir kemarin dalam persidangan dikarenakan kondisi kesehatan yang memburuk begitu, sehingga Nengsi sebagai salah satu saksi ini keterangannya dibacakan melalui BAP. Setelah pemeriksaan keterangan saksi, pemeriksaan kepada ketiga terdakwa ini juga sudah dilakukan dalam persidangan begitu, yang dimana kemudian barang bukti ini juga sudah dilakukan pemeriksaan. Kita ketahui bersama CCTV, video rekaman CCTV ini juga sudah ditampilkan pada persidangan sebelumnya yang memperlihatkan detik-detik ketika terdakwa 1 ini melepaskan tembakannya kepada bos rental mobil Ilyas Abdurrahman hingga menewaskan dirinya.
yang juga kita ketahui setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti juga dari para terdakwa ini tidak ada ingin memberikan saksi begitu untuk dalam persidangan sehingga dicukupkan oleh auditor militer untuk bisa membacakan tuntutan yang akan dijatuhkan kepada ketiga terdakwa. Yang kita ketahui ada terdakwa 1, Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, yang kita ketahui perannya ini sebagai orang yang melepaskan tembakan begitu. Kemudian terdakwa 2 ada Sertu Akbar Adli yang memberikan perintah menembak kepada terdakwa 1. Juga terdakwa 3 ada Sertu Rafsin Hermawan yang menginginkan mobil Honda Brio tersebut. Ini yang tentu Mario akan kita tunggu bersama bagaimana pembacaan tuntutan akan disampaikan oleh Auditor Militer 207 Jakarta. Dan tadi persidangan saat ini sudah berlangsung tadi mulai sejak pukul 9 pagi kurang lebih, dan kita akan menantikan bersama bagaimana tuntutan yang akan dijatuhkan kepada 3 terdakwa pada pagi hari ini. Mario. Dan juga Adini Anissa atas laporannya, selamat bertugas kembali. Dan saudara, hingga saat ini kita masih terus mengikuti sidang tuntutan untuk kasus penembakan bos rental mobil. Dan untuk diketahui bahwa sidang kasus ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Militer 208 Jakarta. Ketiga terdakwa yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan diagendakan menjalani sidang tuntutan yang dibacakan auditor. Dan untuk diketahui saudara, sidang tuntutan tersebut dijadwalkan pada pukul 9 pagi di ruang sidang Garuda dan sidang dilakukan secara terbuka. Untuk informasinya saudara, sebelum pembacaan tuntutan, pengadilan telah memeriksa terdakwa dan sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa penembakan ini. Diketahui penembakan ini terjadi di kilometer 45 Tol Tangerang Merak saat Ilyas dan rombongan tengah mengejar mobil rental miliknya. Namun Ilyas malah menjadi korban penembakan oleh 3 terdakwa yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Bambang dan Akbar didakwa dengan pasal yakni 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kemudian untuk Rafsin didakwa dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Sebelum agenda tuntutan juga saudara, Pengadilan Militer 208 Jakarta juga telah memeriksa 19 saksi yang mengetahui rentetan peristiwa penembakan Ilyas sang korban. Dari 19 saksi untuk diketahui hanya salah satu saksinya, Nengsi, yang kesaksiannya dibacakan berdasarkan berita acara pemeriksaan karena yang bersangkutan sedang sakit dan tidak bisa menghadiri persidangan. Dan untuk mengetahui secara lengkap terkait dengan sidang tuntutan kasus penembakan bos rental mobil, kita sudah terhubung dengan pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi. Terima kasih Prof. sudah bergabung di Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini. Ya, pagi Mas Mario. Oke, Prof. bisa mendengar suara saya. Prof, bagaimana melihat bahwa hari ini sidang tuntutan, ini peristiwa yang sudah berjalan hampir 3 bulan lebih. Bagaimana Anda melihat bahwa tuntutan apa dari jaksa yang bisa mungkin Anda prediksi pada sidang kali ini? Ya, kalau kita melihat tuntutan jaksa, saya kira sama dengan tuntutan-tuntutan pada peradilan umum. Karena peradilan militer itu merupakan sebagai bentuk lex spesialis dari KUHP peradilan umum. Spesialisnya apa? Adalah tentang subjek perkaranya. Sehingga perkara ini adalah perkara yang melibatkan adalah oknum militer, kan begitu. Dengan demikian, peristiwa hukumnya sama dengan kasus-kasus yang lain, bahwa ini dilakukan dengan berencana. Berencana apa? Untuk melakukan suatu pembunuhan. Dengan demikian, karena ini suatu peradilan militer, sosok militer itu sosok yang bertanggung jawab, sosok yang tegas. Dari sosok yang tegas ini, tampaknya agak sulit untuk menghindar dari seperti yang disampaikan dalam dakwaan 480. Dengan demikian,
tampaknya nanti hukuman mati seperti itu, karena ancaman hukuman mati. Seorang militer, seorang yang harus menjaga warga negara, menjaga kesatuan republik, tapi melakukan suatu pembunuhan yang sudah berdasarkan pada bukti-bukti yang terdahulu, yang dilakukan dalam arti kaitannya motif ekonomi. Nah ini menjadikan suatu dakwaan yang saya kira seperti dakwaan biasa, karena dalam peradilan militer itu kan lex spesialisnya hanya orangnya, tapi perbuatannya itu lebih berat, karena ini orang-orang yang mempunyai tanggung jawab yang luar biasa, yang sudah terlatih, mempunyai senjata, diberikan senjata, mempunyai kepemimpinan dan sebagainya. Dengan demikian kalau melihat seperti ini tampaknya hakim nanti akan menjatuhkan seperti yang didakwakan. Karena dakwa itu kan berdasarkan bukti. Bukti apa? Bukti ahli, bukti saksi, bukti visum, bukti keterangan tersangka, bukti keterangan-keterangan yang lain yang menguatkan atas perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa yang bersangkutan. Sehingga dirumuskan dalam hal ini dalam surat dakwaan. Begitu, Mas. Oke, Prof, ini mungkin yang masih menjadi pertanyaan seluruh pihak terkait dengan apakah pengadilan militer ini berbeda dengan pengadilan umumnya atau bagaimana sebenarnya terkait dengan tuntutan ini? Ya, sama. Sama. Jadi pengadilan militer di sini kita harus lihat 3 dimensi subjek hukum. Kalau dimensi itu adalah berpangkat bintara, bintara itu berarti maksudnya peradilan militer sekarang. Tapi kalau subjeknya itu berpangkat perwira menengah ke atas, perwira menengah loh ya, itu maksudnya militer tinggi. Jadi sudah masuk pada kualitas yang tingkatan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita melihat peradilan militer itu adalah peradilan tingkat pertama, yang nanti seandainya diputus itu bandingnya ada peradilan militer tinggi. Tapi bagi yang berpangkat perwira menengah ke atas, mayor misalkan, letkol, itu masuk peradilan tingkat kedua. Nah, itu ini yang dilakukan. Dengan demikian, konteks hukumnya sama, Mas Mario, terhadap suatu peristiwa, karena ini juga mengacu pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hanya yang subjeknya karena militer, maka dipisahkan sebagai bentuk peradilan militer. Yang karena pangkatnya berpangkat bintara atau tamtama yang sekarang ini masuk pada peradilan militer. Karena bedakan dengan militer tinggi. Militer tinggi itu suatu yang banding bagi yang nanti seandainya banding, tapi merupakan peradilan tingkat pertama bagi yang berpangkat perwira menengah ke atas. Gitu. Oke, Prof, dalam persidangan terdakwa mengakui melepaskan 5 kali tembakan, yang salah satunya menewaskan korban. Apakah ini nantinya akan menjadi pertimbangan dalam tuntutan? Tapi sebelum dijawab, kita saksikan usai jeda. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Yang namanya Ramadan suci itu, kita harus siaga. Sahur, siaga. Mau cuci-cuci, mesti siaga. Nunggu buka, tetap siaga. Pas mudik juga harus terus siaga. Telkomsel selalu siap nemenin perjalanan kita meraih kemenangan dan berbagi kegembiraan. Telkomsel siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Tingkatkan iman, ilmu, dan amal di bulan suci. Tarik faedah dari program-program spesial Kompas TV bersama teman Ramadan. Kompas TV. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi.
Marjan, rayakan hari kemenangan. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Terima kasih saudara, masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong, dan kita masih terus membahas terkait dengan sidang tuntutan kasus penembakan bos rental mobil bersama narasumber saya. Oke, sebelum kita berdialog bersama Prof. Hipnu Nugroho, saya akan ajak Anda untuk mendengar langsung dari ruang sidang Pengadilan Militer Jakarta. Dengan kaca terbuka. Dan melihat terdakwa satu duduk di kursi pengemudi menodongkan senjata api ke arah kerumunan. Lalu saksi mendengar suara tembakan 1 kali. Mendengar tembakan tersebut, saksi menunduk di samping kanan mobil Brio dan 2 detik kemudian terdengar suara tembakan kembali. Dan saksi langsung lari ke samping Indomaret, masuk ke warung dan bersembunyi di dapur warung tersebut. Dan saat saksi di dalam dapur warung tersebut, saksi mendengar tembakan sebanyak 3 kali. Setelah tidak mendengar tembakan lagi, saksi mengintip dari warung dan melihat mobil Brio, mobil Daihatsu Sikra warna hitam pergi meninggalkan Indomaret. Bahwa selanjutnya saksi keluar dari dapur warung ke depan Indomaret dan melihat saudari Ramli, korban yang masih hidup, dengan merintih kesakitan terkapar di jalan tepatnya di samping Indomaret sambil memegang pinggang kanannya. Saudara Ramli berkata, "Tolong saya, ketembak, panas." Beberapa saat kemudian saksi mendengar ada yang berkata, "Ada yang tertembak satu lagi di Indomaret." Mendengar hal tersebut, saksi langsung masuk ke Indomaret dan melihat almarhum saudara Ilyas Abdurrahman terlentang di Indomaret. Kemudian saksi berkata, almarhum saudara Abdurrahman. Saudara, kita kembali untuk berdialog bersama Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman. Prof, saya akan lanjutkan pertanyaan saya tadi, Prof. Terkait dengan ini sidang sudah memasuki tuntutan. Dan dalam persidangan sebelumnya, terdakwa mengaku melepaskan 5 kali tembakan, yang salah satunya menewaskan korban. Apakah pengakuan ini akan menjadi pertimbangan dalam tuntutan pada hari ini atau bagaimana, Prof? Iya, Mas Mario. Di dalam seorang militer ditanamkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagai bentuk profesionalisme. Sehingga pengakuan ini sebagai bentuk tanggung jawab dia melakukan suatu pembunuhan. Ini luar biasa. Biasanya kan mengelak, tapi di militer karena kemampuan bertanggung jawab, kemampuan profesionalisme, itu dia harus diakui. Dengan demikian, kejadian ini suatu cukup menarik. Pengakuan menembak itu sudah bagian dari pertanggungjawaban dia seorang militer. Dengan demikian kalau kita melihat kadang-kadang ada pertanyaan, militer hukumannya lebih rendah, karena sosok militer itu kemampuan yang lebih jauh, kemampuan pribadi itu lebih bertanggung jawab. Dengan demikian ini kita acungi jempol bahwa terdakwa mengakui penembakan. Dengan demikian, kalau itu mengakui, saya kira konsep unsur pembuktian di dalam suatu pembuktian itu, apakah itu saksi, apakah itu ahli, atau bukti-bukti balistik yang ditemukan dalam suatu penindakan sudah terjawab semua. Saya kira oleh karena itu dalam pembuktian sangat mudah dalam suatu pembuktian. Karena dalam suatu pembuktian itu kalau memang terdakwa nggak ngaku, memang walaupun dalam ilmu hukum pengakuan itu sebagai bentuk asas non self incrimination. Jadi kalau memang tidak mengaku, nggak apa-apa.
tapi tidak mempunyai nilai. Tapi ini suatu luar biasa, mengaku. Berarti jiwa pertanggungjawabannya kita acungi jempol bahwa dia melakukan kejahatan. Begitu, Mas. Apakah juga mungkin akan, misalkan karena sudah mengaku, dalam arti bahwa kooperatif dalam persidangan, mungkin bisa juga mengurangi tuntutan atau bagaimana, Prof, sebenarnya? Ya, saya kira kalau mengurangi tuntutan atau tidak, nanti tergantung pada majelis hakim. Tapi dalam konsep pembuktian di sini, auditor militer dalam merangkuan suatu pembuktian suatu luar biasa. Karena biasanya pengakuan penembakan itu ada alasan-alasan. Alasan A, alasan B, terpaksa dan sebagainya. Ini tidak, karena sudah 5 ya. Mungkin kalau 1 itu sudah bisa dikatakan memang hanya mencoba. Tapi kalau 5 berarti faktor kesengajaan untuk melakukan pembunuhan itu sangat terbukti. 5 kali tembakan. Dengan demikian, sebagai pengakuan ada relevan dari tindakan yang dilakukan dengan pengakuan yang bersangkutan. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa terjadi, Mas Mario. Dengan pengakuan-pengakuan yang terjadi, alasan yang terjadi, bisa juga menjadi hakim akan mempertimbangkan lain. Tapi kayaknya agak sulit. Karena ini nyawa. Padahal ancamannya itu 40. Paling tidak menjadi 20 tahun. Itu paling minim. Tapi paling berat adalah menjadi mati. Oke, Prof. Kalau kita melihat tadi ke ruang sidang, bahwa yang membacakan itu tadi, seperti yang kita saksikan itu ada Auditor Militer 207 Jakarta yang membacakan. Kalau kita berbicara terkait dengan persidangan pada umumnya, apakah memang ini sama saja seperti jaksa yang membacakan atau bagaimana sebenarnya? Kalau dijelaskan. Ya, sama. Jadi kalau kita melihat organ peradilan militer, tadi saya katakan peradilan militer itu bertingkat. Melihat sosok pribadi, sosok kepangkatan. Jadi kalau pangkatnya itu masih perwira menengah ke bawah, bintara, apalagi tamtama, itu masuk peradilan militer. Nah itu. Kalau sosoknya sudah perwira menengah, terkait dengan mayor ke atas, itu peradilan tingkat 2. Mahmilti istilahnya. Jadi Mahmilti itu merupakan peradilan tingkat pertama bagi yang berpangkat perwira, tapi juga peradilan tingkat kedua bagi berpangkat tamtama sekarang ini. Nah, dengan demikian, siapa penuntut umum? Auditor militer. Kalau kita lihat peradilan umum, ya jaksa penuntut umum. Siapa penyidik militer? POM AD atau POM AL. Kalau ini kasus angkat laut, berarti adalah penyidik POM laut. Dengan demikian, sama seperti hanya subjek hukum dengan atribut yang berbeda. Oke, Prof, kalau kita melihat juga ada tersangka yang berasal dari warga sipil dan juga memberikan kesaksian pada saat persidangan. Apakah mungkin saja ini juga bisa menjadi tolak ukur dalam arti bahwa kesaksian ini juga pada akhirnya mempengaruhi tuntutan walaupun bukan berasal dari anggota TNI sebenarnya? Ya, kalau kesaksian bisa saja kesaksian, asal bukan sebagai tersangka loh Mas Vito. Kalau tersangka sipil mau tidak mau koneksitas. Koneksi antara tunduk pada peradilan mutur dan peradilan umum. Tapi kalau tersangka sipil saya kira seperti saksi yang lain. Apa itu saksi? Adalah menjelaskan, menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami dalam suatu peristiwa yang bersangkutan. Sehingga kesaksian itu mempunyai nilai atau tidak tergantung apa yang ia lihat, apa yang tersangka sebut. Disitulah dia keterangan mempunyai nilai apabila bersesuaian dengan apa yang dilihat, apa yang ditemukan di dalam suatu persidangan. Oke, Prof. Ini sebelumnya dalam sidang ini Akbar Adli, tersangkanya, mengaku menyuruh Bambang untuk melepaskan tembakan dan ini dikatakan adalah sebuah perintah. Kalau kita lihat bahwa karena memang pangkat yang lebih tinggi memerintah ke pangkat yang lebih rendah, apakah memang ini sebenarnya bisa dikatakan tugas, dilihat sebagai sebuah tugas, ataukah karena memang ini ada korban, ini dilihat sebagai sebuah tindakan di luar tugas sebenarnya? Ya, kita melihat dalam suatu perintah itu adalah tugas atau tidak, kita lihat tujuannya. Kalau itu tujuannya adalah untuk kemanusiaan, tujuannya untuk kaitannya dengan mencegah adanya suatu kejahatan, itu baru perintah. Tapi kalau ini perintahnya untuk melakukan pembunuhan, saya kira bukan perintah, tapi justru malah memerintahkan. Bisa-bisa menjadi suatu tersangka tersendiri, melebar. Ini kalau perintah. Oleh karena itu konsep perintah ini harus jelas. Perintah melakukan tindakan melawan hukum nggak ada. Walaupun suatu perintah bisa melakukan tindakan, tapi paling tidak mengingatkan, ini melakukan pembunuhan, salah, nggak boleh. Tapi kalau perintah untuk menanggulangi kejahatan baru. Nah disinilah saya kira harus dikembangkan lagi seandainya perintah itu apakah perintah terhadap apa. Tapi kalau kita melihat kasus ini, kayaknya perintah untuk melakukan suatu menghabisi Mas. Jadi
ya mau tidak mau akan berkembang kalau itu ada perintah dari atasannya. Oke, pada akhirnya apakah mungkin saja tuntutan ataupun putusan ini bisa juga tidak hanya mempengaruhi bagian dari personil, tetapi juga dengan institusinya dalam arti pembinaan dan segala macam, apakah akan berpengaruh sebenarnya, Prof? Ya, Mas Mario, ini yang membedakan peradilan umum dan peradilan militer. Dalam peradilan militer itu ada namanya asas kesatuan komando. Ya. Jadi komando itu menjadikan suatu pilar penting dan asas pimpinan bertanggung jawab. Ya. Dengan demikian, kalau pimpinan bertanggung jawab itu pimpinan lainnya sebagai komandan, sebagai pelatih, sebagai teman, sebagai pamong, sebagai rekan dan sebagainya. Dengan demikian, kalau sampai terjadi ada kejahatan ini, mau tidak mau pimpinan bertanggung jawab. Oke. Atasannya bermukul. Oke, Prof. Sebelum kita lanjutkan, saya akan ajak kita semua untuk ke ruang sidang terkait dengan sidang tuntutan kasus penembakan bos rental mobil yang saat ini sedang dibacakan oleh Auditor Militer 207 Jakarta. Rizky Agam Saputra, pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Jakarta 29 April tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Taman Raya Rajek, Blok J 12/4 RT 015/005 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di depan persidangan, saksi 2 menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut, bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB, Saudara Ajat Supriyana, saksi 18, datang ke CP Makmur Jaya Rental Mobil untuk menyewa mobil Brio warna oranye Nopol B2696 KZO selama 3 hari dengan alasan untuk menjemput orang tuanya di daerah Sukabumi. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, abang saksi atas nama Saudara Agam Muhammad Nasaruddin, saksi 1 memberitahukan bahwa mobil Honda Brio warna oranye berada di Padenglang dan 2 unit GPS sudah dicopot dan tidak aktif, dan hanya tersisa 1 GPS yang aktif. Mendengar hal tersebut, almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman memerintahkan untuk mengejar mobil Honda Brio tersebut. Selanjutnya, saksi dan tim berjumlah 7 orang berangkat dengan menggunakan mobil Mitsubishi Expander warna putih menuju Pandeglang. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB, saksi dan tim sampai di daerah Padenglang dan bertemu dengan mobil rental yang dirental oleh saksi 18 di daerah Jalan Saketi Padenglang. Kemudian almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman langsung menghalang mobil Honda Brio tersebut dan saksi beserta tim semua turun dari mobil. Selanjutnya almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman bertanya kepada orang yang membawa mobil Honda Brio, dapat mobil dari mana mobil Brio ini? Penumpang yang duduk di depan tepatnya di samping supir langsung menodongkan pistol kepada almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman. Saat itu di belakang mobil Honda Brio ada mobil Daihatsu Sigra warna hitam, dan saat itu mobil Honda Brio langsung kabur, akan tetapi mobil Daihatsu Sigra warna hitam sengaja mundur dan menabrak tim rental, yaitu Saudara Muhammad Isra saksi 3, sehingga terjatuh. Lengan kiri saksi 3 terlindas belakang mobil Daihatsu Sigra dengan luka lengan kanan serta tulang jari manis terkilir. Setelah itu mobil Honda Brio kabur. Melihat mobil tersebut kabur, saksi dan tim tetap melakukan pengejaran, akan tetapi sambil memikirkan cara mengambil mobil Honda Brio yang telah salah satu penumpang mobil di Honda Brio tersebut memiliki senjata api.
Bahwa selanjutnya saksi dan tim dengan menggunakan GPS yang masih hidup, tim mengecek keberadaan mobil Honda Brio dan saat itu mobil tersebut mengarah ke Pantai Carita sampai ke Pantai Anyer. Kemudian saat itu saksi dan tim melihat melalui GPS bahwa mobil Honda Brio tersebut berhenti sekitar Pantai Sambolo Anyer sekitar 15 menit sampai dengan 20 menit. Bahwa melihat kondisi tersebut, saksi dan tim meminta pendampingan ke Polsek Cinangka. Sesampainya di Polsek Cinangka, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman laporan dan menceritakan kronologi bahwa saksi dan tim dari rental mobil dan mobil di rental tersebut dibawa oleh orang yang membawa senjata api. Karena petugas piket berpikir saksi dan tim dari leasing sehingga tidak mau. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim dari leasing, kami ulangi, tim dari rental tidak mau. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim menyampaikan bahwa saksi dan tim dari rental mobil sambil menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan seperti BPKB, STNK, kunci serap, dan identitas penyewa, akan tetapi petugas Polsek Cinangka menolak. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman menawarkan imbalan uang kerja untuk mendampingi saksi dan tim. Kemudian petugas Polsek Cinangka tersebut menghubungi Kapolsek dan saat itu petugas mengatakan bahwa tidak bisa mendampingi. Namun petugas Polsek Cinangka memberikan saran kepada saksi dan tim untuk mengejar mobil sendiri. Dan ketika sudah diambil, barulah dibawa ke Polsek Cinangka. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman menjelaskan bahwa yang membawa mobil tersebut membawa senjata api, akan tetapi petugas tersebut menjelaskan bahwa mobil tersebut hanya bohongan. Bahwa setelah petugas Polsek Cinangka menolak, saksi dan tim mengecek kendaraan mobil Honda Brio tersebut dan saat itu mobil Honda Brio tersebut sudah jalan kembali. Melihat hal tersebut, saksi dan tim melanjutkan perjalanan untuk mengejar mobil Honda Brio. Bahwa saat di daerah Cilegon mobil Honda Brio tersebut masuk jalan tol, kemudian saksi satu meminta bantuan dari grup WhatsApp Army dan akhirnya dibantu oleh 3 unit mobil, yang mana 1 unit mobil menjaga di tol Cikupa, 1 unit mobil menjaga di tol Balaraja, dan 1 mobil menjaga tol di Cikande. Bahwa setelah melihat GPS dan mobil Honda Brio tersebut melewati tol Cikande, 1 tim Army membantu saksi dan tim melakukan pengejaran. Kemudian saat mobil Honda Brio sudah berada di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak, saksi dan tim menunggu bantuan dari tim Army, dan setelah sampai saksi dan tim serta tim bantuan dari Army menghampiri mobil Honda Brio tersebut. Saat itu saudara Ilyas Abdurrahman menyuruh saksi untuk memvideokan kejadian tersebut karena apabila diperlukan untuk bukti, saksi dan tim memiliki video kejadian tersebut. Bahwa pada saat sampai di mobil Honda Brio, saksi dan tim menghadang mobil Honda tersebut dari belakang mobil Avanza, mobil putih. Sedangkan dari belakang Indomaret dari samping Indomaret, orang yang menodongkan pistol ke arah saudara Ilyas Abdurrahman disakiti Padanglang sudah diamankan oleh tim Army, dan saat itu saksi dan tim menyuruh kepada orang yang tersebut untuk membuang senjata api tersebut. Akan tetapi ketika orang tersebut sudah di dekat, ternyata senjata api tersebut sudah tidak ada lagi pada orang tersebut, melainkan di mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Kemudian pelaku yang ada di dalam mobil Daihatsu Sigra tersebut mengarahkan pistol ke arah saksi dan tim, dan tanpa ada peringatan tembakan ke arah pelaku langsung mengarah tembakan pistol sebanyak 4 kali ke arah saksi dan tim. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi.
Marjan, rayakan hari kemenangan. Sebagai chef di jamuan internasional, saya andalkan Mama Lemon. Satu-satunya dengan formula extra power clean. Bersihkan 100 macam lemak, bau amis hilang. Mama Lemon, internationally approved chef approved. Ada Mama Lemon, semua pasti beres. Layu. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV yang didukung oleh Harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Terima kasih masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong dan narasumber saya, pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof, kita lanjutkan dialog kita, Prof. Prof, ada kemarin saksi yang pada akhirnya tidak datang, saksi dari warga sipil dan juga merupakan saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Tetapi akhirnya dibacakan BAP-nya oleh auditor militer di persidangan. Seberapa kuat kalau misalkan di militer, pengadilan militer, Prof, pada akhirnya tidak hadir tapi BAP-nya dibacakan? Apakah ini berpengaruh juga ataupun mungkin mengurangi nilai-nilai kesaksiannya atau bagaimana sebenarnya? Ya, Mas Mario, ini suatu luar biasa. Kesaksian itu prinsipnya langsung memberikan keterangan. Tapi dalam keadaan tertentu bisa memberikan tidak langsung catatan. Yang istilahnya adalah saksi afidavit. Ya. Saksi afidavit, saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Pertanyaannya, kenapa saksi tidak mau disampaikan? Menjaga keamanan. Saya melihatnya seperti itu. Jadi, faktor keamananlah, kita luar biasa ini perhatian memiliki. Faktor keamananlah yang menjadikan kesaksian yang prinsipnya harus didengar di persidangan. Karena kesaksian syarat formal itu adalah disampaikan dalam sidang peradilan. Kenapa disampaikan dalam sidang? Biar ada public hearing, mendengar. Betul. Nah, kalau ini memberikan catatan, berarti mengenai apa yang ia lihat ya ini. Berarti catatan itu sahih. Tapi kelemahannya tidak ada suatu perdebatan antara terdakwa dalam satu persidangan. Tapi mempunyai kekuatan yang utuh sama. Permasalahan memang begini, kalau dalam ilmu pengetahuan dalam fakultas hukum, saksi afidavit itu saksi yang betul mengikat. Tapi belum diuji, tapi mengikat. Nah, karena kalau hadir kan diuji sejauh mana pengetahuan saksi yang bersangkutan. Nah, disinilah sebagai bentuk perkembangan dalam suatu pembuktian saksi afidavit sebagai jalan pintas, jalan alternatif untuk memberikan keterangan walaupun tidak hadir mempunyai kekuatan yang sama dengan saksi yang hadir. Gitu. Oke, walaupun akhirnya hanya dibacakan BAP oleh auditor militer, tetapi kekuatannya tetap sama ya, Prof, ya, dengan yang hadir ya, Prof, ya? Ya, kekuatannya sama. Cuman dalam suatu penasihat hukum harus berpikir, wah kalau seperti itu tidak ada suatu dialog. Karena kesaksian itu biasanya ada dialog. Ya. Sejauh mana pemahaman sampaikan saksi itu betul. Karena nanti
apakah saudara terdakwa, apakah betul sampaikan saksi? Mesti cross check, Mas. Aspek cross check itu nggak terjadi kalau seperti ini. Tapi saya kira diberikan sebagai saksi affidavit adalah melihat pertimbangan tertentu sehingga sampai dilakukan satu affidavit. Oke, Prof. Terkait dengan ini sebelum saya kembali ke sidang, ada yang menyebut kasus ini berbagai, ini karena pro kontra, Prof. Ada yang menyebut kasus ini kental dengan keterlibatan warga sipil sehingga menjadi rangkaian penyidikan yang harus diadili di peradilan umum atau pengadilan negeri, bukan di pengadilan militer. Bagaimana, Prof, menjawabnya sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat sebagai bentuk koridor peradilan, ketika suatu perkara yang melibatkan subjek hukum yang tunduk pada peradilan militer dan tunduk pada peradilan sipil, dan perbuatan itu ada terkait, kalau istilah hukumnya anak hukumlah penyertaan bersama-sama, harusnya koneksitas. Koneksitas itu sebagai asas efisiensi dua wilayah hukum peradilan yang digabungkan di dalam perkara yang bersangkutan. Nah, ini yang harusnya terjadi seperti itu. Tapi kalau memang pilihannya kok dipisah yang militer-militer yang sipil-sipil, ya itu putusan pimpinan. Tapi kalau kita melihat sebagai bentuk asas cepat, dua subjek hukum yang berbeda dalam kompetensinya, makanya harus digabung. Yang disebut persidangan koneksitas yang melibatkan unsur sipil dan unsur umum dalam satu sidang bersama-sama. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman atas apa yang disampaikan pada hari ini. Semoga ini memberikan masukan, pencerahan juga terkait dengan pengadilan militer yang dilakukan, terkait dengan sidang tuntutan kasus penembakan bos rental mobil. Terima kasih, Prof. Sehat-sehat selalu. Saudara, saya akan ajak Anda kembali ke ruang sidang untuk mendengarkan terkait dengan pembacaan di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Bahwa selanjutnya tim saksi dan tim army masuk ke daerah rest area kilometer 45 dan bertemu dengan mobil Brio yang sedang terparkir di depan Indomaret. Melihat mobil Brio orang terparkir, saksi dan tim keluar dari mobil dan menghampiri pengemudi mobil Sigra hitam yang menabrak saksi. Saat itu disakiti dan ketika itu saksi ditodong dengan senjata api oleh terdakwa satu yang berada di dalam mobil Sigra warna hitam dengan mengatakan, "Belangkah lagi saya tembak." Kemudian saksi mundur. Lalu saksi melihat ke arah depan, ternyata terdakwa dua telah ditangkap dan dirangkul oleh anggota tim lainnya. Melihat tersebut, saksi langsung menghampiri dan bertanya kepada terdakwa dua, "Kenapa tadi nabrak saya?" Setelah itu, saksi langsung memukul terdakwa dua menggunakan tangan kanan sisi luar. Dan tiba-tiba saksi mendengar suara tembakan sebanyak 5 kali mengarah ke tim saksi dan selanjutnya saksi dan tim kabur berlindung diri. Bahwa 2 menit kemudian saksi mengintip dan ternyata mobil Honda Brio dan Sigra hitam sudah tidak ada di lokasi. Kemudian saksi masuk ke dalam mobil Avanza putih untuk memegang saudara Ramli yang terkena tembakan. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB, saksi dan tim sampai di rumah sakit daerah Balaraja. Selanjutnya saksi diturunkan saudara Ramli dan menurunkan saudara Ramli dan membawanya ke dalam. Kemudian saksi keluar lagi dan membantu menurunkan almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dari mobil Expander. Dan saat itu saksi melihat almarhum saudara Ilyas Abdurrahman telah meninggal dunia. Kemudian saksi dan yang lainnya membawa almarhum saudara Ilyas Abdurrahman yang sudah meninggal dunia ke dalam rumah sakit. Bahwa penyebab terjadinya penembakan di rest area kilometer 45 adalah mobil rental yang dibawa kabur oleh pelaku dan 2 GPS sudah copot, melainkan bukan dengan si penyewa yang pertama. Bahwa pengetahuan saksi syarat untuk melakukan penyewa di rental mobil Makmur Jaya adalah harus ada KTP asli, KK, NPWP serta pembayaran dilakukan di awal, kemudian setelah itu kita survei ke alamat tertera di KTP. Akan tetapi apabila di KTP tersebut berdomisili di daerah harus ada tambahan uang deposito sebesar 3 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan penembakan almarhum saudara Ilyas Abdurrahman
yang merupakan sepupu saksi meninggal dunia dan saudara Ramli yang merupakan tim dari ARMY mengalami luka tembak, bahwa luka tembak yang mengenai almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman sampai mengakibatkan meninggal dunia berada tepat di tengah-tengah dada dan lengan sebelah tangan kiri, sedangkan luka yang dialami oleh saudara Ramli di bagian sebelah punggung kanan tembus ke lengan kanan, bahwa saat disakiti saksi tidak mengetahui pelaku yang menodongkan pistol, akan tetapi awalnya pelaku tersebut berada di mobil Brio. Kemudian pada saat di rest area kilometer 45 ternyata yang membawa senjata api terdakwa 1 dan saksi sempat ditodong saat di pertigaan Seketi dan terakhir di parkiran Indomaret rest area kilometer 45. Bahwa yang mengetahui posisi GPS yang terpasang di mobil Honda Brio adalah saksi 2 almarhum dan saudara almarhum Ilyas Abdul Rahman. Atas keterangan saksi 3 tersebut, terdakwa 1 membantah sebagian. Pada saat di kilometer 45, terdakwa 1 tidak ada menodongkan senjata kepada saksi. Mobil expander putih yang digunakan saksi 3 dan tim tidak menggunakan plat nomor polisi. Terhadap bantahan terdakwa 1 tersebut, saksi 3 tetap pada keterangannya. Terdakwa 2 membantah sebagian keterangan saksi 3 di kilometer 45. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Tahu nggak? Floridina bulirnya banyak. Bulir jeruk asli nih. Berasa langsung disegerin jeruk Florida. Yang Floridina Koko ada Coco Beans-nya. Pas kegigit tercuy-cuy kokonya. Floridina dari Wings Food. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Tingkatkan iman, ilmu, dan amal di bulan suci. Tarik faedah dari program-program spesial Kompas TV bersama teman Ramadan. Kompas TV. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Dan berapa lama untuk menyewa. Selanjutnya penyewa diwajibkan untuk membayar DP minimal Rp200.000 serta dilampiri fotokopi KTP, NPWP, dan STNK kendaraan milik penyewa. Dan pada saat pengambilan atau serah terima kendaraan mobil penyewa diwajibkan untuk menyerahkan KTP, SIM A, dan NPWP asli. Dan menyerahkan uang deposit yang nantinya apabila kendaraan yang disewa dikembalikan maka uang tersebut juga akan dikembalikan. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2024, Saudara Ajat Supriyatna menyewa mobil Daihatsu Kaila. Akan tetapi pada tanggal 1 Januari 2025, saksi 18 sekira pukul 00.15 WIB, Saudara Ajat kembali ke rental makmur untuk menukar mobil jenis Honda Brio warna oranye yang saat itu Saudara Mulyadi yang melakukan proses administrasi
Sedangkan saksi bertugas untuk melakukan checklist kendaraan dengan mengisi formulir. Selanjutnya mobil Honda Brio warna orange tersebut dibawa oleh saksi 18. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 24.00 WIB saat saksi mau pulang, saudara Muhammad Agam, saksi 1, datang dan menghampiri saksi sambil berkata, "Pak Cun, bisa ikut narik mobil gak?" Saksi menjawab, "Ya, udah ikut." Kemudian saksi ikut masuk ke dalam mobil Mitsubishi Expander warna putih nopol A1339WO dan yang ikut pada saat itu adalah saksi almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman, saksi 1 saudara Samsul Agus alias Agus, saudara Rizky, saudara Samsul alias Pak Jenggot, dan saudara Isra. Selanjutnya saat di dalam mobil almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman berkata bahwa menarik mobil adalah karena ada indikasi 2 GPS yang terpasang di mobil Honda Brio warna oranye tersebut sudah dimatikan dan tidak aktif, hanya tinggal 1 GPS saja. Bahwa pada saat saksi dan tim berangkat mengikuti GPS yang terpasang di mobil Honda Brio warna oranye menuju ke Kecamatan Saketi, dan pada saat di Jalan Raya Serang, Labuhan, almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman mengambil alih kemudi mobil Expander warna putih karena rencananya akan mencegat kendaraan Honda Brio warna oranye di pertigaan dari arah Serang dan arah Kecamatan Saketi. Setelah mobil Honda Brio berwarna orange terlihat melintas, kemudian saudara almarhum Ilyas Abdul Rahman langsung menyegat kendaraan mobil Brio tersebut dengan posisi mobil Mitsubishi Expander berada di depan kanan mobil Honda Brio dengan posisi menyerong ke kiri. Setelah berhenti, selanjutnya saksi dan tim turun dari mobil dan menghampiri sopir Honda Brio tersebut yang diketahui bahwa supir tersebut adalah terdakwa 2. Saat itu almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman berdiri di samping sopir mobil Honda Brio sambil memegangi terdakwa 2, akan tetapi terdakwa 2 tetap berada di dalam mobil, dan saat itu saksi mendengar ada teriakan dari dalam mobil Honda Brio, "Gua tembak lu, gua tembak lu." Setelah 1 unit mobil Toyota Sigra warna hitam berhenti di samping Mitsubishi Expander warna putih, dan mobil Sigra tersebut tiba-tiba bergerak mundur dan sempat menabrak saksi 4. Selanjutnya mobil Sigra warna hitam dan mobil Honda Brio tersebut pergi meninggalkan lokasi ke arah Labuan. Bahwa selanjutnya saksi dan tim mengikuti mobil tersebut dengan cara mengikuti GPS yang dipasang di mobil Brio. Dan saat itu mobil tersebut sempat berhenti di daerah sekitar Anyer. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman mencari kantor polisi untuk laporan. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman datangi Polsek Cinangka dan masuk bersama dengan saksi 1 dan saksi 2 dengan maksud meminta pendampingan karena mengingat di dalam mobil Honda Brio warna oranye tersebut ada yang membawa senjata sambil menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan BPKB dan STNK mobil Honda Brio tersebut. Akan tetapi anggota Polsek Cinangka tidak berkenan untuk melakukan pendampingan dikarenakan belum adanya laporan polisi yang masuk, dan saat itu petugas tersebut mengira bahwa almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman adalah bagian dari leasing mobil. 8. Bahwa karena tidak mendampingi, selanjutnya saksi dan tim bergerak mengikuti GPS mobil Honda Brio, dan saat di perjalanan saksi 1 menghubungi salah satu anggota ARMY untuk berkoordinasi dengan titik GPS Honda Brio tersebut berhenti di rest area kilometer 45 Bararaja, Merak, Jakarta. Tidak lama kemudian kendaraan yang berisi anggota dari komunitas ARMY tiba di kilometer 45 Tol Merak, Jakarta. Selanjutnya berhenti tepat di samping mobil Honda Brio warna oranye. Kemudian disusul dengan mobil Expander, dan saksi dan tim gunakan berhenti tepat di belakang mobil Honda Brio. Selanjutnya saksi turun dari mobil dan berdiri di samping kanan mobil Honda Brio. Saat itu saksi melihat terdakwa 2 dikerumuni oleh tim saksi dan anggota ARMY. Tidak lama kemudian suasana menjadi risuh dan saksi mendengar suara tembakan dari arah sebelah kiri mobil Honda Brio, tepatnya dari dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Selanjutnya saksi mundur ke belakang samping mobil Honda Brio bersama dengan saksi 1 dan saksi 5. Setelah mundur, saksi mendengar suara tembakan yang kedua, kemudian saksi berlari ke samping Indomaret. Dan saat itu saksi melihat saudara Ramli jatuh berguling di depan warung kopi, tepatnya di samping Indomaret. Dan saat itu saksi mendengar saksi 1 berteriak, "Maling mobil, maling mobil." Dan kemudian saksi berlari sembunyi di samping Indomaret, dan tidak lama kemudian saksi mendengar letusan tembakan sebanyak 2 kali. Setelah itu saksi mendengar ada teriakan, "Ayah kena, ayah kena." Mendengar teriakan tersebut, saksi berlari menghampiri ke arah depan Indomaret dan
masuk ke dalam dan melihat almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman terlentang di lantai sambil mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi dan saksi 5, saksi 6, dan saksi 1 mengangkat saudara almarhum Ilyas Abdul Rahman masuk ke dalam mobil expander warna putih, selanjutnya membawa ke rumah sakit Balaraja. Sesampainya di rumah sakit Balaraja, saksi melihat dokter rumah sakit melakukan tindakan medis kepada almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman sebanyak 3 kali tindakan, dan setelah tidak ada respon dari almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dinyatakan meninggal oleh dokter di rumah sakit tersebut. Bahwa yang menjadi korban penembakan pada tanggal 2 Januari 2025 di rest area kilometer 45 adalah saudara Romli, anggota ARMY, dan almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman. Bahwa setelah penembakan tersebut, saat saksi ikut membawa almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman ke rumah sakit menggunakan mobil expander, sedangkan saudara Ramli dievakuasi ke rumah sakit Balaraja menggunakan kendaraan Avanza warna putih. Bahwa penyebab penembakan di rest area kilometer 45 karena hilangnya sinyal GPS yang terpasang di mobil Honda Brio warna oranye. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman berusaha untuk mengikuti mobil tersebut dan berupaya untuk mengambil. Selain itu, mobil Honda Brio tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal yang digunakan ke arah Sukabumi, akan tetapi ke arah Banten. Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan saudara Ramli ditembak oleh pelaku, akan tetapi saksi hanya mendengar suara tembakan dari arah sebelah kiri mobil Honda Brio. Atas keterangan saksi 4 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Sebentar Pak Auditor. Ya, terdakwa lemaskan dulu terdakwa. Ya, sesuai hukum acara memang para terdakwa harus berdiri sikap sempurna malah, tapi majelis hakim bisa istirahatkan ya. Enggak? Ya, sikap sempurna. Silakan lanjut. Ulangi, istirahat. Lanjut. Terima kasih Yang Mulia. Saksi 5, nama lengkap Samsul Bahri alias Jenggot, pekerjaan karyawan CV Makmur Jaya, tempat tanggal lahir Jakarta 5 Januari 1960, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Kampung Cibeber Girang, RT 03/04, Kelurahan Tenjo Ayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Di depan persidangan, saksi 5 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025, almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman yang merupakan bos saksi, meminta saksi untuk ikut dengan tim dari CV Makmur Jaya, yaitu saudara Agam, saudara Riki, saudara Isra, saudara Samsul Bahri, saudara Acun, Samsul Bahri alias Agus, untuk mengejar 1 unit mobil Honda Brio milik CV Makmur Jaya. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB, saksi dan tim berangkat ke Pandeglang menggunakan mobil expander warna putih. Kemudian saat dilihat di GPS, lokasi mobil Honda Brio milik CV Makmur Jaya tersebut berada di daerah Saketi Pandeglang. Dan saat rombongan sudah mendekati lokasi GPS, mobil Honda Brio lewat. Selanjutnya saksi dan tim mengejar dan menghentikan dengan memotong di depan Honda Brio. Setelah itu saksi almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan saksi 2 turun menghampiri sopir Honda Brio, dan pada saat itu posisi saksi berdiri di samping kiri mobil Honda Brio. Selanjutnya saksi mendengar almarhum Ilyas Abdul Rahman berkata kepada pengemudi Honda Brio, "Dapat dari mana mobil ini?" Dan saksi mendengar sopir Honda Brio tersebut menjawab, "Saya dari anggota, saya tembak nih." Tidak lama kemudian datang mobil Sigra warna hitam berhenti di depan Honda Brio, dan tiba-tiba mobil Sigra tersebut mundur ke belakang dengan kencang dan menabrak saksi 3 dan saksi 6. Dan setelah ada celah, mobil Honda Brio warna oranye dan mobil Sigra warna hitam tersebut langsung pergi. Melihat hal tersebut, saksi dan tim langsung mengejar dari belakang. Bahwa pada saat saksi dan tim mengejar mobil, di dalam mobil Honda Brio tersebut ada yang membawa senjata, sehingga di dalam mobil saksi almarhum Ilyas Abdul Rahman, saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4, dan saksi 6 berdiskusi dan sepakat untuk melapor ke polisi. Selanjutnya saksi dan tim mendatangi
Polsek Cinangka untuk meminta pendampingan. Setelah almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman dan yang lain keluar dari kantor polisi, salah satu polisi berkata tidak berani untuk melakukan pendampingan, kalau perlu Bapak tangkap dulu baru dibawa ke sini. Mendengar perkataan tersebut, saksi dan tim berangkat lagi menuju lokasi mobil Honda Brio ke arah Anyer dan memutar di Cilegon dan akhirnya masuk ke tol arah Jakarta. Bahwa pada saat di tengah perjalanan, saksi satu menghubungi Army untuk mendampingi dan menyergap di pintu tol Cikupa. Akan tetapi sebelum pintu tol, mobil Honda Brio masuk ke rest area kilometer 45. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB, saksi dan tim sampai di rest area kilometer 45 tol Jakarta Merak, dan saat itu mobil Honda Brio warna oranye sudah terparkir di depan Indomaret. Kemudian mobil dari Army yaitu Toyota Avanza putih parkir di sebelah kanan Honda Brio orange, dan mobil yang saksi dan tim gunakan langsung parkir di belakang Honda Brio warna oranye. Setelah itu rekan dari Army turun langsung memegang terdakwa 2 yang berjaket di samping Indomaret, sedangkan saksi dan tim keluar dari mobil. Setelah itu almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman datang memegangi orang yang dipiting oleh Saudara Agus yang merupakan anggota Army supaya jangan dipukulin massa. Kemudian saksi 3 memegang leher terdakwa 2, kemudian saksi mendengar suara tembakan senjata api dari mobil Siga, lalu orang-orang yang memiting terdakwa 2 melepaskan terdakwa 2 dan lari. Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa 1 turun dari mobil Sigra berjalan ke samping mobil Expander warna putih. Saat itu terdakwa 1 langsung menembak 1 kali ke arah Saudara Ramli. Setelah itu saksi yang berada di samping Honda Brio warna oranye berlari ke depan memutar ke samping kiri Honda Brio. Akan tetapi karena orang tersebut memegang pistol dan menuju ke samping kanan mobil Honda Brio warna oranye tepatnya di depan Indomaret, saksi dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Saya Chef Arnold, dan ini partner andalan saya, Mama Lemon. Dengan Mama Lemon, semua jadi bersih, kesat, bebas amis. Masakan jadi makin istimewa. Ada Mama Lemon, semua pasti beres. Mama Lemon, internationally approved, chef approved. Layu. Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa ya. Ngeri mantapnya. Belum makan? Yakin ngopi? Luwak white coffee nyaman diminum. Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral sehingga nyaman diminum kapan saja. Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa ya. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, Nyaman diminum. Hanya mengandung mineral baik yang bikin sesehat itu. Begitu sejuk di tiap teguh. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV yang didukung oleh Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah.
Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Alang musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50%. Menembak ke arah kerumunan tim saksi yang sedang memegangi terdakwa 2. Setelah itu saksi mendengar lagi bunyi tembakan kedua, lalu saksi langsung beralih ke arah SPBU. Dan setelah terdengar 4 kali tembakan, saksi melihat mobil Daihatsu Sigra dan mobil Brio kabur. Bahwa setelah mobil Daihatsu Sigra dan mobil Honda Brio kabur, saksi kembali ke depan Indomaret dan melihat saudara Ramli sudah terkapar di jalan. Selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam Indomaret dan melihat saudara almarhum Ilyas Abdurrahman tertembak di tangan kiri dan dadanya. Kemudian saksi mengangkat saudara almarhum Ilyas Abdurrahman membawa ke rumah sakit Balaraja dengan menggunakan mobil expander. Bahwa kondisi pada saat saksi dan tim membawa almarhum saudara Ilyas Abdurrahman ke dalam rumah sakit masih hidup. Dan saat di perjalanan saudara Ilyas Abdurrahman masih sholawatan. Akan tetapi setelah sampai di rumah sakit, saudara Ilyas Abdurrahman sudah tidak bergerak lagi. Bahwa atas penembakan di rest area kilometer 45 Baraja Tol Merak Jakarta, yang merupakan korbannya adalah saudara Ilyas Abdurrahman pemilik rental dan saudara Ramli yang merupakan anggota komunitas ARMY yang masih kritis di rumah sakit. Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa 1 yang berada di dalam mobil Daihatsu Sigra melakukan penembakan, saat itu tembakan tersebut langsung ke arah kerumunan tim saksi yang sedang mengamankan pengemudi mobil Honda Brio. Terhadap keterangan saksi 4 tersebut, terdakwa 1 membantah sebagian, yaitu pada saat di rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta, terdakwa tidak menodongkan senjata kepada saksi 6. Atas bantahan terdakwa 1 tersebut, saksi 6 tetap pada keterangannya. Terhadap keterangan saksi 6 tersebut, terdakwa 2 dan terdakwa 3 membantah sebagian, yaitu pada saat disakiti, saksi 6 tidak ada mengejar para terdakwa, tetapi saksi 6 dan tim sudah posisi menunggu para terdakwa. Atas bantahan terdakwa 2 dan terdakwa 3 tersebut, saksi 6 tetap pada keterangannya. Saksi 7, nama lengkap Agus Zimi, pekerjaan wira swasta, alamat tempat tanggal lahir Garut 31 Januari 1975, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Buaran Mekarsari RT 01/07 Desa Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Di depan persidangan, saksi 10 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal dengan ketiga terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB, saksi dihubungi oleh saudara Aidar Ajri melalui aplikasi WhatsApp dan berkata bahwa ada indikasi GPS mobil milik saudara Agam diputus. Kemudian saksi menghubungi saudara Ramli dan setelah bertemu, saksi dan saudara Ramli menuju ke rumah saksi 8. Selanjutnya, saksi dan saudara Ramli dan saudara 8 berangkat ke lokasi mobil Honda Brio warna oranye, tepatnya di rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta. Bahwa setelah sampai di rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta, saksi menunggu saksi 1 dan timnya. Setelah saksi bertemu dengan tim saksi 1, selanjutnya bersama-sama masuk ke dalam rest area secara beriringan, di mana mobil saksi Avanza warna putih berada di depan dan mobil tim saksi 1 expander warna putih berada di belakang. Dan melihat mobil Honda Brio warna oranye parkir di depan Indomaret, selanjutnya mobil saksi berhenti di samping kanan mobil Honda Brio, sedangkan mobil tim saksi 1 berhenti di belakang mobil Honda Brio. Tak lama kemudian, terdakwa 2 muncul dari lorong samping Indomaret dan langsung saksi rangkul lehernya dan bertanya, mobil dari siapa? Terdakwa 2 menjawab, jangan tangkap saya anggota TNI AL. Kemudian saksi berkata kepada timnya, jangan pukul, jangan dipukul. Tak lama kemudian saksi mendengar suara tembakan dari arah mobil Daihatsu Sigra warna hitam dan saat itu saksi melepaskan terdakwa dan langsung kabur. Bahwa setelah saksi kabur, saksi mendengar suara tembakan dari arah mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Setelah itu saksi mendengar suara dari saudara Ramli berteriak, tolongin saya Pak Agus. Setelah Daihatsu
Sigra dan mobil Honda Brio kabur. Selanjutnya saksi dan timnya mendekati saudara Ramli dan langsung membawa saudara Ramli menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih milik saksi ke rumah sakit terdekat. Sedangkan almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dibawa oleh salah satu menggunakan mobil Mitsubishi Xpander warna putih ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi nyawa almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Sedangkan kondisi saudara Ramli sedang dirawat di Rumah Sakit RSCM Jakarta Pusat dalam keadaan kritis. Bahwa pelaku yang melakukan penembakan terhadap almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman adalah terdakwa 1 yang berada di dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Bahwa pertama kali yang terkena tembak adalah saudara Ramli yang saat itu sudah terkapar di samping toko Indomaret arah ke toilet dengan luka tembak di bagian perut kanan dan bahu kanan. Bahwa pada saat terjadi penembakan di rest area, saksi 4 mendengar 4 kali suara tembakan. Terhadap keterangan saksi 7 tersebut, terdakwa 1 dan terdakwa 3 membenarkan seluruhnya. Terdakwa 2 membantah sebagian keterangan saksi 7, yaitu pada saat di rest area kilometer 45, terdakwa dipiting oleh saksi 7 dan bukan dirangkul. Saksi 7 tidak ada bertanya mobil dari mana, tetapi langsung memiting terdakwa 2. Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi 7 tetap pada keterangannya. Saksi 8. Nama lengkap Aidar Ajri. Ulangi, Aidar Ajri. Pekerjaan wira swasta. Tempat tanggal lahir Tangerang 20 Agustus 1994. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Kampung Kelapa 2, RT 4, _01, Kelurahan Kelapa 2, Kecamatan Kelapa 2, Kabupaten Tangerang. Di depan persidangan saksi 11 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi 8 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal dengan ketiga terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Bahwa saksi membuka usaha rental mobil PT Ashek Rent Car sejak tahun 2021 di Jalan Gatot Subroto kilometer 8 nomor 9 RT 01 _01 Kelurahan Manis Jaya Kecamatan Jatiluwung Tangerang Kota. Bahwa ARMI adalah wadah bagi para pemilik rental untuk berdiskusi terkait permasalahan yang dihadapi pemilik rental dan saksi membantu apabila ada kendala di lapangan yang mengalami kendala. Bahwa saksi masuk komunitas ARMI sejak April 2024 dan saksi menjabat sebagai anggota dengan tugas dan tanggung jawab adalah saling membantu sesama anggota komunitas apabila ada kendala di lapangan. Bahwa CV Rental Makmur Jaya tergabung dalam komunitas ARMI atas nama saudara Agam dan saudara Rizky dan almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 02.13 WIB saksi 1 mengirimkan pesan ke WA grup ARMI dengan berkata, Mayday, Mayday, unit kita dipotong GPS, udah dikejar di Pandeglang yang bawa nodong pistol. Setelah melihat pesan tersebut, tumbuh tinggi optimal. 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Minum Oskadon SP. Jadi otot punggung sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP, sakit pinggang, nyeri otot dan sendi lewat. Let's go, pancen oye. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim coklat yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Manis dan gurih dalam kemasan 2000. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku.
calon arang musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Yang namanya Ramadan suci itu, kita harus siaga. Sahur, siaga. Mau cuci-cuci, mesti siaga. Nunggu buka, tetap siaga. Pas mudik juga harus terus siaga. Telkomsel selalu siap nemenin perjalanan kita meraih kemenangan dan berbagi kegembiraan. Telkomsel siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Terima kasih saudara, Anda masih di Breaking News Kompas TV. Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan sidang pra-peradilan jilid kedua yang dilayangkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk menguji status tersangka dugaan suap di kasus Harun Masiku. Saudara, Anda bisa melihat visual Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedianya saudara, sidang ini seharusnya digelar pada tanggal 3 Maret, tepatnya hari Senin minggu lalu. Namun ditunda lantaran pihak Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hadir. Saat itu saudara, Hakim Tunggal Afrizal Hadi menjelaskan bahwa KPK selaku termohon menyampaikan surat permohonan penundaan sidang tersebut. Sehingga Hakim Afrizal menyampaikan sidang kembali dibuka pada Senin 10 Maret atau tepatnya pada hari ini. Hakim Tunggal Afrizal pun juga menegaskan jika pada hari ini Komisi Anti Rasuah tidak hadir dalam sidang berikutnya, maka dianggap tidak menggunakan kesempatan yang diberikan. Baik ya. Nanti kalau tambah lagi ya. Oleh karena sudah hadir ya, sudah lengkap, namun jika ada hal lain yang belum lengkap, bisa diantukan. Sesuai tentunya setelah kehadiran para pihak dalam perkara ini, baik pemohon dan termohon, tentunya kita akan menyusun jadwal atau agenda persidangan perkara permohonan peradilan ini. Ya. Ya. Yang mulia, yang kami hormati bahwa sebelumnya pada persidangan di Pengadilan Yang Mulia ini tanggal 3, Yang Mulia menyampaikan bahwa ketidakhadiran KPK bahwa karena tidak siap. Kemudian Yang Mulia perlu kita sampaikan bahwa pada tanggal 5 bahwa setelah terjadi P21, kami juga sudah menyampaikan surat keberatan kepada KPK untuk menghormati lembaga pengadilan, di mana di pengadilan inilah kita menguji sah atau tidaknya tersangka dari status klien kami. Kemudian pada tanggal 6 hari Kamis kami mendapatkan undangan dari KPK bahwa telah untuk melakukan tahap 2. Dan hari Jumat kemarin tanggal 7 sudah dilimpah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tipikor. Yang perlu kami beritahukan bahwa kami menghormati proses pengadilan yang mulia ini, tapi kami berharap juga KPK tidak menggunakan cara-cara seperti ini, yang menyampaikan bahwa tidak siap, tetapi ternyata dipercepat berkasnya untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Silakan pada pihak termohon memberikan tanggapannya. Terima kasih yang mulia.
Terkait dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari pemohon tadi, berkenaan dengan utamanya berkenaan dengan posisi kami selaku termohon dalam hal ini, bahwa sebagaimana telah disampaikan tadi, kami ketika ada panggilan berkenaan dengan persidangan di tanggal 3 sudah menyampaikan surat kepada Yang Mulia Hakim Pra Peradilan berkenaan dengan ketidakhadiran kami pada persidangan pertama, yang di situ memang sudah kami sebutkan alasan-alasannya, dan memang sebagaimana sudah disampaikan tadi, yang mungkin Yang Mulia juga sudah mencermati terkenaan dengan surat tersebut, bahwa sebagaimana yang kami sampaikan, permintaan penundaan demikian itu adalah merupakan suatu hak bagi kami termohon untuk kemudian mensikapi panggilan tersebut, karena kami masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan beberapa keadaan atau beberapa hal berkenaan dengan materi pra peradilan. Jadi bukan berarti kami kemudian dalam persidangan ini kami sampaikan kepada Yang Mulia bahwa hal tersebut bukan dalam konteks untuk kemudian menghindari panggilan atau apapun alasan yang disampaikan oleh pemohon. Tapi memang semata-mata memang kami dari biro hukum adalah untuk mempersiapkan materi pra peradilan agar kami lebih siap. Dan tadi disampaikan juga di awal, ternyata dari permohonan juga ada perbaikan. Dan sebelum dibacakan, kami ingin memperoleh penjelasan apakah perbaikan tadi cukup substansial atau tidak, sehingga kami masih memerlukan berkenaan dengan perbaikan tadi, kira-kira apa yang perlu kami sikapi dari perbaikan tadi, apakah mencakup materi yang relevan untuk kami persiapkan materinya lagi atau bagaimana. Terima kasih. Maksudnya apa tadi? Terkait dengan adanya perbaikan yang disampaikan, katanya ada perbaikan, itu kami belum menerima perbaikannya, jadi barangkali seperti apa, apakah mau minta keterangan, apakah cukup relevan materi perbaikannya, cukup banyak atau tidak, atau kemudian merubah materi atau tidak, dan sebagainya kami mohon bisa diberitahukan, karena kami sampai saat ini belum memperoleh informasi tersebut. Demikian. Mohon izin tambahan juga ya, Mbak ya. Kalau tadi disampaikan oleh kuasa pemohon bahwa kalau dari sisi termohon dalam konteks penanganan perkara pokok, memang perkara ini kami tegaskan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat pelimpahan nomor 14 tanggal 7 Maret 2025 atas nama terdakwa Hasto Kristianto, dan di dalam atas pelimpahan tersebut kami informasikan juga bahwa di dalam berdasarkan isi PP yang dari SPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan majelis hakim dan juga telah ditetapkan jadwal sidang, dan kami sudah menerima panggilan untuk memanggil terdakwa untuk kemudian menghadapkan ke persidangan pada tanggal 14 Maret 2025 yang terregister dalam perkara nomor 36 garis miring Pitsus Data TPK garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Pusat tertanggal 7 Maret 2025 atas nama Hakim Ketua Majelis Hakim, atas nama Hakim Ketua ini Pak Rios Rahmanto SIM. Jadi begini ya, jadi gimana tadi setelah sama-sama kita dengar ya, apa yang disampaikan oleh pemohon dan pihak termohon, ternyata pada hari Jumat kemarin benar ada pelimpahan perkara permohonan akuo ya, terkait perkara permohonan akuo ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Oleh karena itu tentu berdasarkan ketentuan yang berlaku ya terkait perkara gugur
gugurnya perkara permohonan pra peradilan ya, ketika dilimpahkan atas putusan ini, kita akan mengambil sikap ya, mengambil sikap. Oleh karena ini juga kita perlu memastikan dari para pemohon dan pemohon ternyata benar adanya, yang juga sampaikan oleh pemohon dan pemohon tadi ya. Kita menentukan, pengadilan akan menentukan sikap untuk terhadap adanya pelimpahan ini. Oleh karena itu sidang ini akan kita skor ya sampai pukul 1:30 nanti habis soma ya, untuk menentukan sikap kita terhadap adanya kenyataan bahwa perkara pokok sudah dilimpah ya, itu untuk diketahui karena kita sudah dengan ketentuan ya, mau kita harus menjalani ketentuan aturan yang memang sudah berlaku adanya. Sekira demikian ya. Boleh, terima kasih yang mulia. Kami hanya sekedar mencoba bertukar pikiran dengan yang mulia, mengingat ada putusan MK nomor 102 tahun 2015 ya, yang sebenarnya kalau dilihat amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun berkas perkara sudah dilimpahkan, tidak serta-merta permohonan pra peradilan akan menjadi gugur. Ini yang kami ingin sampaikan kepada yang mulia. Meskipun terus terang kami sangat risau yang mulia dengan tindakan KPK yang mencoba mengulur waktu, kemudian mengambil tindakan-tindakan yang menurut hemat kami ini adalah satu bentuk penghinaan terhadap proses hukum yang kita jalani ini. Ya, proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Ya, kalau misalnya memang nanti yang mulia akan memutuskan bahwa penyelesaian pemeriksaan perkara ini akan kita akhiri sampai di sini, itu sepenuhnya kami serahkan kepada yang mulia. Tetapi sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa salah satu yang mohon dipertimbangkan betul adalah putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Begitu yang mulia. Terima kasih. Itu dan kita semua akan kita pertimbangkan ya. Saya kira demikian saja dari pihak termohon. Ada yang disampaikan? Terima kasih yang mulia. Terkait dengan apa yang disampaikan kuasa pemohon tadi, kami tidak akan menanggapi lebih jauh karena berkenaan dengan penghinaan atau tidak, karena koridor kami adalah koridor yang masih di dalam lingkup hukum acara pidana yang berlaku, sehingga tidak ada maksud bagi kami untuk menghina pengadilan ini ataupun tidak, karena bagi kami adalah tetap dalam koridor hukum acara pidana yang berlaku, di mana itu adalah konteksnya adalah dalam konteks penanganan perkara. Lalu kami sampaikan juga bahwa tadi didalilkan oleh adanya putusan MK nomor 102 tahun 2015. Tapi selain putusan MK tadi perlu juga kami sampaikan di persidangan ini bahwa mungkin juga yang mulia juga mengetahui adanya SEMA nomor 5 tahun 2021 yang memang dalam jangka waktu antara putusan MK dengan SEMA itu ada jangka waktu 6 tahun. Mungkin dari putusan MK tersebut juga ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung perlu mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung. Dan dalam hal ini perlu kami bacakan bunyinya, mungkin jika diperkenankan kami bacakan yang mulia. SEMA nomor 5 tahun 2021 pada bagian A mengenai rumusan kamar pidana pada dalam angka 3 disanakan bahwa dalam perkara pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta-merta menggugurkan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa. Status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra-peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon,
putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Jadi demikian yang kami sampaikan. Jeda waktu 6 tahun tadi mungkin menjadi pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA ini. Terima kasih yang mulia. Sudah dengar ya. Dengan demikian kita akan mengambil sikap terhadap hal itu ya. Jadi dua ada kubu atau kontroversi ini ya terhadap hal tersebut ya. Saya kira gitu aja ya. Nanti kita akan skor untuk mengambil sikap terhadap ini ya kira-kira setengah 2 sampai jam 2. Mudah-mudahan setengah 2 bisa kita mulai persidangan ya. Karena itu sidang dalam perkara ini kita skor. Marjan, rayakan hari kemenangan. Udah nikmatin aja. Ngapain sih gantrik? Mending makan di sini ya. Apapun cerita Ramadanmu, ambil nikmatnya bareng Indomie. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Emangnya ada waktu buat sakit kepala dan nyeri yang mengganggu? Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Saatnya jadikan tahun ini Ramadan yang epik dengan promo dan produk menarik. Asik. Telkomsel siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Kita minta agar pra-peradilan ini didahulukan. Tetapi yang sebelumnya apa yang kita sudah sampaikan berulang kali, kami menilai bahwa KPK dalam hal ini sengaja untuk menunda karena untuk mempercepat berkas. Teman-teman, di dalam pra-peradilan ini yang sebelumnya kita sudah uji bersama bahwa bukti yang dihadirkan oleh KPK bukan bukti yang terkait dengan Mas Hasto Kristianto. Ini bukti untuk terdakwa yang lainnya. Kemudian untuk sprindik yang lainnya. Dan ini sudah diuji di dalam persidangan. Kemudian obstruction of justice. Ada kesaksian teman-teman, namanya saudara Tio, di mana dia mendapatkan penekanan atau mendapatkan tekanan-tekanan terkait untuk merubah BAP-nya. Itu sudah terungkap di sidang pra-peradilan sebelumnya. Kita harapkan, ayolah, harusnya kita hormati dulu pra-peradilan, kita uji dulu baru masuk pokok perkara. Kalau perkaranya buktinya lemah, saksinya dipaksa, kemudian saksinya
keterangannya berdiri sendiri, bagaimana kita mau masuk ke pokok perkara? Ini kan sebenarnya ruang pra-peradilan inilah yang harusnya kita uji dulu dong, baru kita masuk kepada pokok perkara. Kemudian juga kita sudah sampaikan, kita minta KPK menghormati hak dari Mas Hasto Kristianto sebagai tersangka untuk menghadirkan saksi fakta. Itu juga pun tidak dikabulkan. Apa yang mau kita harapkan, teman-teman, dari penegakan hukum yang ada di Indonesia seperti ini? Ini bisa terjadi sama siapa saja. Kalau Mas Hasto Kristianto bisa diginiin, semuanya bisa. Hukum dibulak-balik, hukum dipermainkan. Karena diorder, karena punya kepentingan, kekuasaan. Ini yang mau kita harapkan, penegakan hukum seperti ini. Kita sebagai Indonesia malu ditonton oleh jutaan mata yang ada di Indonesia dan maupun di luar negeri menilai penegakan hukum kita sekundel seperti ini. Menurut saya ini merupakan catatan buruk terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Bang, tadi dengan adanya statement dari JPU yang bilang bahwa ada sema tadi. Kami pikir bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak mengomentari tersebut, tetapi kami menilai bahwa undang-undang harusnya yang tertinggi menjadi patokan dalam mengambil keputusan. Mungkin jelasnya begini. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Ini cara sukses ala gua. Ya ekstra kuncul. Aduh, kepala, ekstra cenut-cenut. Untung ada Oscaron Extra. Tapi belum makan. Nanti ngantuk. Oscaron Extra. 3 aksi oke dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oscaron Extra, gercep redain, cenut-cenut. Ekstra, pancen oyeng. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Yang namanya Ramadan suci itu, kita harus siaga. Sahur, siaga. Mau cuci-cuci, mesti siaga. Nunggu buka, tetap siaga. Pas mudik juga harus terus siaga. Telkomsel selalu siap nemenin perjalanan kita meraih kemenangan dan berbagi kegembiraan. Telkomsel siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh
Selamat siang, saudara, menyaksikan Kompas Update pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bremana Tenaya. Lebih dari 80.000 rumah mengalami pemadaman listrik akibat siklon Alfred yang membawa hujan lebat dan angin kencang. Siklon ini menyebabkan kerusakan bangunan dan kendaraan, serta menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya. Perdana Menteri Queensland David Crisafulli mengatakan 330.000 rumah dan bisnis terputus aliran listrik akibat badai sejak Kamis lalu. Pihak berwenang setempat memperingatkan pemulihan listrik bisa memakan waktu lama. Sementara di New South Wales, sebanyak 45.000 bangunan terputus aliran listrik pada hari Sabtu dan sebagian telah tersambung kembali. Hujan lebat selama berhari-hari juga membuat sungai-sungai di kedua negara bagian ini meluap. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Bulan Ramadan penuh godaan dan cobaan. Siapkan lahir batin saat berpuasa. Minum segar dingin SDC 1000. Vitamin C 1000 mg. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 mg. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Anggota Babin Kaptipnas bahwa pada tanggal 2 Januari 2005 saksi melaksanakan piket Pospam Nataru di rest area kilometer 45 bersama Bribkapol Rinaldo. Kemudian sekira pukul 4.20 WIB, saudara Suendi atau saksi 13 datang dan melaporkan kejadian keributan di rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Mendengar laporan tersebut, saksi dan saksi 16 keluar dari Pospam dan langsung menuju ke tempat kejadian. Pada saat saksi dan saksi 16 akan ke tempat kejadian, saat itu saksi melihat beberapa mobil keluar dari rest area kilometer 45 dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di tempat kejadian, saksi bertemu dengan security rest area kilometer 45 dan karyawan toko Indomaret. Selanjutnya saksi bertanya, ada apa ini? Saksi 14 menjawab, ada penembakan. Kemudian saksi masuk ke dalam toko Indomaret dan melihat ada bercak darah di depan kasir. Saat itu saksi 16 berkata, ada 2 selongsong peluru di depan Indomaret. Kemudian kedua selongsong peluru itu saksi amankan dan pada saat itu saksi 16 juga menemukan 3 selongsong peluru. Bahwa setelah itu saksi melihat rekaman CCTV yang ada di Indomaret tersebut dan dari rekaman CCTV saksi melihat ada 1 korban, akan tetapi dari keterangan karyawan Indomaret bahwa korbannya ada 2 orang. Bahwa setelah penembakan di rest area kilometer 45, saksi menemukan 50 selongsong itu bercak darah di toko Indomaret. Selanjutnya saksi menghubungi piket Pawas dan piket Reskrim Polres Cicoka serta melaporkan kepada Pawas yang atas nama Ibda Polisi Adi Lukito dan Aibda Polisi Joko Supando dengan berkata adanya kejadian diduga penembakan di depan Indomaret rest area kilometer 45. Tidak lama kemudian piket Pawas dan Reskrim Polres Cicoka datang ke lokasi kejadian. Bahwa sekira pukul 05.30 piket dan Pawas Reskrim sampai di lokasi kejadian, tepatnya di depan toko Indomaret. Selanjutnya saksi menyerahkan 5 butir selongsong peluru tersebut kepada piket dan piket Reskrim Polsek Cicoka. Atas keterangan saksi 15, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 16, nama lengkap Rinaldo DA, pangkat Brigadir Kepala, NRP 87031237, jabatan Babin Kaptipmas Polres Cicoka, Kesatuan Polresta Tangerang, tempat tanggal lahir Tangerang 12 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Komplek Kedaton Blok E3, nomor 22, Kecamatan Curug, Kota Serang. Di depan persidangan, saksi 16 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Bahwa sejak bulan Maret 2020 saksi bertugas di Polsek Cisoka sebagai Babin Kaptipmas. Pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 04.20 saksi dan saksi 15 bertugas melaksanakan piket Pospam Nataru 2004-2005 di dalam rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Kemudian pada saat saksi dan saksi 15 melaksanakan tugas, saudara Suendi datang melaporkan ke Pospam Nataru bahwa ada kejadian penembakan oleh orang yang tidak dikenal di depan toko Indomaret rest area kilometer 45. Bahwa mendengar laporan tersebut, selanjutnya saksi dan saksi 15 langsung mengecek ke lokasi. Sesampainya di depan toko Indomaret,
saksi masuk ke dalam toko Indomaret dan melihat ada bekas darah di lantai toko Indomaret, akan tetapi saksi tidak melihat korban dan pelaku. Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, saksi bertanya kepada saudara Aidar Ajrif, petugas toko, dan saudari Nengsi tentang kejadian tersebut. Saksi menjawab bahwa berkas darah di lantai tersebut adalah bekas darah korban dan dari korban penembakan. Bahwa selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV di toko Indomaret, rest area kilometer 45 Tol Merak, Tangerang, yang letaknya di kasir, dan saksi melihat bahwa terjadi keributan dan diikuti penembakan di area depan toko Indomaret, rest area kilometer 45 Tol Merak, Tangerang, dan saksi juga melihat korban yang tertembak kemudian masuk dan tergeletak di dalam toko Indomaret. Bahwa setelah melihat CCTV tersebut, saksi keluar dari toko Indomaret dan mencari selongsong amunisi bersama saksi 15. Saat itu saksi mendapat 3 buah selongsong peluru dan saksi 15 mendapat 2 buah selongsong hingga jumlah seluruhnya berjumlah 5 buah selongsong peluru. Bahwa setelah saksi dan saksi 15 menemukan 5 buah selongsong tersebut, kemudian selongsong tersebut dimasukkan ke dalam kotak kardus bekas obat betadin. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada Ibda Adilukito Polsek Cicoka. Dan sekira pukul 5.30 piket reskrim Polsek Cicoka sampai di tempat kejadian dan saksi menyerahkan ke 5 butir selongsong tersebut. Bahwa saksi baru mengetahui pelaku penembakan pada tanggal 2 Januari 2025 diduga berprosesi anggota TNI Angkatan Laut dan korban penembakan sebanyak 2 orang setelah kejadian tersebut viral di media sosial. Bahwa pada saat kejadian penembakan di rest area kilometer 14, saksi sedang berada di dalam pos Pam Nataru yang letaknya di pojok kiri, tepatnya di pintu keluar masuk alternatif di dalam rest area kilometer 45 Tol Merak, Tangerang, sehingga saksi tidak mendengar adanya suara tembakan. Dan juga saat itu di sekitaran pos Pam Nataru terdapat bus terparkir serta karyawan atau penumpang sedang berkaraoke. Bahwa saksi mengetahui kejadian penembakan pada tanggal 2 Januari 2025 di depan toko Indomaret kilometer 45 dari CCTV yang terdapat di toko Indomaret, karena saat kejadian tersebut saksi berada di pos yang letaknya jauh dari tempat kejadian. Atas keterangan saksi 16 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 17, nama lengkap Isra alias Ires, pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Lebak 9 Maret 1985, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Kampung Cirumpin RT 20 RW 04 Desa Sehat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Di depan persidangan saksi 17 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi dikenal dengan para terdakwa pada saat saksi melakukan transaksi mobil di daerah Kabupaten Serang pada tanggal 1 Januari 2025, namun tidak ada hubungan keluarga. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, saudara Roman menawarkan mobil Honda Brio melalui aplikasi WhatsApp dengan mengirimkan pesan dan foto mobil Honda Brio nomor polisi B2619 KZO. Mengatakan, ini bang, mudah-mudahan unit ini bisa melunasi utang saya ke abang dan harganya murah. Kemudian saksi bertanya tentang status mobil tersebut. Ini statusnya bagaimana? Saudara Roman menjawab, ini mobil leasing yang lagi digadai. Setelah itu saksi mengecek melalui aplikasi HAU, akan tetapi tidak online karena sedang libur tahun baru. Kemudian saksi bertanya lagi kepada saudara Roman, ini leasing apa? Saudara Roman menjawab, ini leasing mandiri. Setelah saksi ditawarkan oleh saudara Roman, selanjutnya saksi menawarkan mobil tersebut kepada saudari Saripa yang tinggal di Bogor, yang saksi kenal dari saudara Rijal yang merupakan tetangga saksi, dan meneruskan foto WhatsApp mobil tersebut kepada saudara Saripa, dan saat itu saksi menawarkan dengan harga 38 juta rupiah dan dijawab oleh saudara Saripa, oke Pak, tunggu. Setelah itu sekira pukul 15.30 saudara Saripa menghubungi saksi melalui aplikasi WhatsApp, oke nanti ada yang mau beli, orangnya dari Tanjung Priok naik bus, nanti turun di terminal Kabupaten Serang. Saksi menjawab, oke Bu, berangkatnya jam berapa? Saudara Saripa berkata berangkatnya sekitar jam 19.00 WIB. Saksi menjawab lagi, oke. Kemudian saudari Saripa meminta untuk transaksi jual beli dilaksanakan di terminal Kabupaten Serang. Setelah itu saksi mengkonfirmasi kepada saudara Romat untuk jual beli dilakukan di terminal Kabupaten, dan saudara Roman menjawab tidak bisa. Dan saudara Roman meminta melakukan transaksi di parkiran Hotel Rizky daerah Pandeglang. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, saksi menerima informasi dari Saripa bahwa pemiliknya sudah di terminal Kabupaten Serang. Selanjutnya saksi berangkat ke lokasi yang telah disetujui menggunakan transportasi online.
Bahwa sesampainya saksi di terminal Pakupatan, saksi bertemu dengan saudara Saripah yang sudah bersama terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Setelah saksi sampai, saudara Saripah bertanya, unitnya mana? Saksi menjawab, Bu, yang punya unit tidak mau ketemu di sini tetapi di Pandeglang. Saudara Saripah menjawab, kok unitnya tidak datang? Kan pembelian sudah di sini. Dan jawab saksi, yang punya unit tidak mau di sini, maunya di Pandeglang saja. Kemudian saudara Saripah meminta saksi untuk menjelaskan kepada para terdakwa bahwa yang punya unit tidak mau transaksi di Pakupatan, maunya di Pandeglang. Sehingga saksi mengobrol dengan terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Setelah mengobrol, saksi berkata, Bang, unitnya ada di Pandeglang, tidak mau transaksi di sini. Terdakwa 1 menjawab, ya udah nggak apa-apa. Kenapa tidak ngomong dari tadi? Kenapa tidak ke sana saja? Setelah terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 setuju, selanjutnya saksi naik mobil Sigra bersama dengan terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Sedangkan saudara Saripah menggunakan mobil Toyota Avanza miliknya sendiri. Bahwa dalam perjalanan saksi bertanya kepada terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3, abang dari mana? Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjawab, saya anggota dari Priok. Dan dalam perjalanan tersebut saksi bertukar nomor handphone dengan terdakwa 1. Bahwa sekira pukul 23.00 saksi dan para terdakwa sampai di parkiran hotel Rizky Pandeglang dan bertemu dengan saudara Rohman, saksi 18, saudara Mulyana, saudara Kepek. Setelah itu para terdakwa dan saudara Saripah turun dari mobil. Kemudian saksi bertanya kepada saudara Rohman, Man, mana unitnya? Yang beli sudah datang jauh dari Priok ini, jangan malu-maluin saya. Saudara Romo menjawab, bentar, ini lagi dihubungi. Beberapa saat kemudian, karena sudah malam, sehingga yang memegang unit mobil meminta untuk datang ke rumahnya saja di daerah Sakiti Bojong. Kemudian saudara Romo menyarankan agar jangan banyak-banyak yang datang karena malam, dan disetujui. Bahwa selanjutnya, saksi, terdakwa 2, saudara Roman dan saudara Kepek berangkat menggunakan mobil Kalia warna putih milik saudara Roman menuju ke rumah pemenang unit di daerah Bojong. Sedangkan saudara Saripah, terdakwa 2, dan terdakwa 3 menunggu di parkiran Hotel Rizky. Tengah perjalanan menuju unit, terdakwa 2 bertanya, kasih harga berapa abang sama saudara Saripah? Saksi menjawab 38 juta sesuai permintaan saudara Roman. Terdakwa 2 menjawab, murah banget. Saksi balik bertanya kepada terdakwa 2, emang dikasih berapa abang sama Bu Saripah? Terdakwa 2 menjawab, saya dikasih harga 55 juta sama Bu Saripah. Setelah itu terdakwa 2 berkata kepada saksi, mainkan aja lah, bilang aja nggak jadi. Saksi menjawab, saya nggak enak sama Bu Saripah. Terdakwa 2 berkata, aman bang, saya atur. Setelah itu terdakwa 2 menghubungi temannya, halo bro, bilang sama Bu Saripah nggak jadi kejauhan itu lokasi. Kemudian saudara Saripah menghubungi saksi dan berkata, Res, coba itu bujuk, kenapa tidak jadi? Saya malu ini, udah jauh-jauh bensin saya, siapa yang ganti? Saksi menjawab, ibu salah sih, kenapa nggak di DP dulu? Kemudian saudara saya menjawab, ya udah saya balik. Setelah itu terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 dan terdakwa 3 bertanya, saudara Saripah apakah masih ada? Terdakwa 2 menjawab, sudah balik. Kemudian terdakwa minta teman-temannya untuk datang ke lokasi unit. Bahwa sekira pukul 01.00 tanggal 2 Januari saksi dan terdakwa 2 sampai di daerah Sakiti Bojong, tempatnya di depan masjid. Kemudian saudara Roman berkata, udah tunggu aja di sini, saya yang ambil unitnya. Saksi menjawab, ya sudah tergantung satu akbar. Terdakwa 2 menjawab, udah nggak apa-apa, video call aja, kalau unitnya ada saya transfer. Kemudian saudara Roman keluar dari mobil menuju ke pemegang unit. Selanjutnya saksi dan terdakwa 2 masuk ke parkiran masjid. Bahwa sekira 30 menit kemudian saudara Roman menghubungi melalui video call kepada saudara Kapek menunjukkan unit mobil Honda Brio. Kemudian saudara Kapek menunjukkan panggilan video call tersebut kepada terdakwa 2 dan terdakwa 2 setuju dan meminta nomor rekening Bank BCA saksi. Selanjutnya terdakwa 2 mentransfer melalui M-Banking sebesar 40 juta rupiah ke rekening saksi, dan kemudian saksi mentransfer uang tersebut kepada saudara Roman sejumlah 33 juta rupiah dan sisanya sebesar 7 juta rupiah untuk membayar hutang kepada saksi. Bahwa setelah ditransfer beberapa menit kemudian mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KJTO datang dibawa oleh saudara Roman bersama dengan teman-temannya. Kemudian terdakwa 2 bertanya, STNK-nya ada di mana? Saudara Roman menjawab, masih diurus, paling 2 hari beres. Terdakwa 2 menjawab, oke, nggak apa-apa, bisa diatur itu. Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, para terdakwa meninggalkan lokasi, di mana terdakwa 2 dan terdakwa 3 membawa mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KJTO, sedangkan terdakwa 1 membawa mobil Yatsu Sigra warna hitam.
bahwa setelah mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B269 KJ dibawa oleh para terdakwa, saksi kembali ke Hotel Rizky dan saat itu saksi mendapat pesan WhatsApp berupa voice note dari terdakwa 2 yang isinya, "Woi, cantik kali permainan kamu." "Oke lah, bolehlah." Saksi menjawab, "Apa maksudnya ini? Ada apa?" Saat itu terdakwa 2 tidak membalas saksi dan nomor handphone saksi diblokir oleh terdakwa 2. Setelah itu saksi menerima pesan WA berupa voice note dari terdakwa 1 yang isinya, "Woi, mantap ini permainan kamu. Kamu bilang bahasa Palembang. Saya ini orang Palembang. Kau belum tahu siapa saya." Saksi menjawab, "Ini ada masalah apa? Tentang apa ini? Terjadi apa? Tolong angkat telepon saya." Kemudian terdakwa 1 mengirimkan poin lagi, "Untung teman-teman kamu nggak ada yang mati, belum tahu siapa saya." Setelah itu saksi semakin bingung. Bahwa kemudian sekira pukul 5.30 WIB, saksi menghubungi terdakwa 1 dan saat itu bertanya, "Kamu terlibat nggak sama 15 orang ini? Kalau enggak terlibat, oke, saya minta maaf. Kalau terlibat, cukup tahu saja saya ini." Setelah berkata itu, terdakwa menutup teleponnya. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pada saat para terdakwa membawa mobil Honda Brio nomor polisi B269 KJ sempat diberhentikan oleh sekelompok orang di Simpang Satiti. Bahwa saksi baru mengetahui tentang adanya peristiwa penembakan yang berkaitan dengan mobil Honda Brio di rest area kilometer 45 Tol Tangerang, ulangi Tol Jakarta Merak, pada tanggal 2 Januari 2012 sekira pukul 4.20 WIB yang menyebabkan hanya korban meninggal dunia setelah saksi dimintai keterangan oleh Polresta Tangerang pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB. Bahwa pada saat saudara menawarkan mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B269 KJTO, saksi mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan mobil leasing yang tidak dilengkapi surat-surat dan saudara Sarifan juga sudah mengetahuinya. Bahwa sebelumnya saksi sudah 5 kali melakukan transaksi jual beli yang tidak dilengkapi surat-surat. Bahwa dari penjualan mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B269 KJTO, saksi mendapat keuntungan sebesar 7 juta rupiah. Bahwa sebelum melakukan transaksi atas mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B269 KJTO terlebih dahulu, GPS yang terdapat di mobil Honda Brio warna orange nomor polisi 26 KJTO dilepas oleh teman saksi. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 1 membantah sebagian itu bahwa tidak ada voice note terdakwa 1 kepada saksi 17 yang isinya, "Untung tidak ada temanmu yang mati," tetapi isi voice note terdakwa 1 adalah, lebih baik kami yang mati daripada barang kami dirampas di jalan. 2. Bahwa saat transaksi terdakwa tidak ikut, tetapi yang ikut terdakwa 2 dan terdakwa 3, sedangkan terdakwa 1 berada di dalam mobil dengan jarak kurang lebih 12 meter. Terhadap sangkalan terdakwa 1 pada poin pertama, saksi 17 lupa, sedangkan sangkalan yang kedua saksi 17 tetap pada keterangannya. Saksi 18, nama lengkap Ajat Supriyatna, pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Pandeglang 15 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Kampung Babakan Terep, RT 01 RW 01, Desa Kaduk Panda, Kecamatan Picung, Kabupaten Tangerang, Pandeglang. Di depan persidangan, saksi 18 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2024 saksi disuruh oleh saudara Im Hilmi menyewa mobil di CP Makmur Jaya Rental mobil di Perum Taman Raya Rajek Blok 115 nomor 14 RT 15 RW 05 Kecamatan Rajek Kabupaten Tangerang selama 3 hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 dengan maksud untuk dijual. Atas suruhan saudara Im Hilmi tersebut pada pukul 18.00 WIB, saksi menyewa mobil Toyota Calya warna silver dengan harga sebesar Rp550.000 per hari, sehingga total selama 3 hari sejumlah Rp1.650.000. Dan karena tidak ada barang jaminan sehingga memberikan uang deposit sebesar Rp3 juta. Namun mobil tersebut tidak ada yang mau membeli atau tidak ada yang berminat. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2005 dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Flu dan batuk nih. Untung ada Bodrek flu dan batuk VE. Formula pas dan efektif.
ahlinya redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Pasti sakit, Bos. Kaki keinjak, terus menangkan harimu. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Kita sudah lama saling kenal. Aku mau tanya. Cat apa yang kamu pakai? Masih bagus banget. Hah? Dulux Water Shield sudah 10 tahun lebih loh. Dulux Water Shield, tangguh lawan cuaca, selalu tampak bagus. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari gunung-gunung terpilih, kaya akan mineral yang seimbang. Aqua, bantu kuatkan puasamu. Aqua, 100% murni. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari gunung-gunung terpilih, kaya akan mineral yang seimbang. Aqua, bantu kuatkan puasamu. Aqua, 100% murni. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Saatnya jadikan tahun ini Ramadan yang epik dengan promo dan produk menarik. Asik. Telkomsel siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Makmur Jaya Rental. Dan saat itu mobil foto tersebut yang mengambil gambar saksi adalah karyawan CP Makmur Jaya Rental. Bahwa setelah saksi melihat video kejadian penembakan di rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang, dari media sosial saksi menghubungi personil Polsek Picung Pandeglang, Banten. Kemudian sekira pukul 13.00 beberapa personil kepolisian datang ke rumah saksi. Selanjutnya saksi dibawa ke Polres Pandeglang untuk dimintai keterangan. Setelah itu saksi dibawa ke Polres Tangerang dan sampai saat ini saksi ditahan dalam perkara penggelapan. Bahwa penjualan mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2699 KCO berawal, saksi diusuri saudara M. Hilmi menyewa ke CP Makmur Jaya Rental mobil, kemudian saudara M. Hilmi menjual kepada saudara Rohman, lalu saudara Rohman kepada saudara Ajat, dan dari saudara Ajat dijual kepada para terdakwa. Bahwa saksi bekerja sama dengan saudara Hilmi untuk melakukan penggelapan mobil sudah 2 kali, yaitu yang pertama sekira bulan Juli 2024 mobil Toyota Innova Reborn, dan saksi mendapat bagian sebesar 10 juta rupiah, dan yang kedua mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B269 KZO, dan saksi mendapat bagian sebesar 4 juta rupiah. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil Honda Brio nomor polisi B269 KZO terdapat GPS, dan saksi juga tidak mengetahui tentang pemutusan GPS yang berada di mobil Honda Brio warna orange. Atas keterangan saksi 18 tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi 19. Nama lengkap Nengsi, pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Tangerang 6 Februari 1980, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Kampung Cigereng, RT 12 RW 003, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Saksi 19 telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan undang-undang dan atas persetujuan para terdakwa serta penasihat hukum. Maka auditor membacakan keterangan saksi di penyidikan yang diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
bahwa pada tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 04.30 saksi melihat kurang lebih 5 orang sedang adu mulut di samping toko Indomaret, tepatnya di depan kanan warung saksi. Dan saat itu saksi melihat ada orang yang melakukan pemukulan. Setelah itu kurang lebih 15 menit orang yang dipukul tersebut langsung dibawa ke depan, dan saat itu saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali. Setelah ada suara tembakan tersebut, beberapa orang yang ribut tadi langsung berhamburan melarikan diri. Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara tembakan sebanyak 4 kali, dan saat itu saksi mendengar ada suara teriakan maling mobil, maling mobil. Beberapa menit kemudian seseorang yang terkena tembak datang dan berlindung di depan warung saksi, tepatnya di bawah pohon Kamboja. Setelah keadaan sepi, saksi keluar dan melihat 2 orang terkena tembak. Selanjutnya korban tersebut diangkat menggunakan mobil warna putih yang terparkir di depan toko Indomaret dan pergi meninggalkan rest area kilometer 45. Atas keterangan saksi 19, para terdakwa membenarkan seluruhnya. Dilanjutkan. Pak Auditor, kita skors dulu ya, 5 menit ya. Sidang saya skors. Ya, saudara, baru saja kita dengarkan tadi adalah pembacaan keterangan saksi yang dilakukan oleh pihak auditor militer. Dan sejauh ini, saudara, sudah ada 19 orang saksi yang diperiksa dalam kasus ini terkait dengan peristiwa penembakan bos rental mobil. Sidang sudah berlangsung dari pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi pagi, saudara. Agenda pada pagi hari ini adalah sidang tuntutan dalam kasus penembakan bos rental mobil yang digelar di Pengadilan Militer Jakarta Timur. 3 terdakwa juga turut hadir dalam kesempatan hari ini, yang merupakan oknum anggota TNI, diantaranya Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, kemudian Sersan 1 Akbar Adli, serta Sersan 1 Rafsin Hermawan. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Letnan Kolonel Arif Rahman, didampingi oleh Hakim Anggota Letnan Kolonel Nanang Subeni, serta Letnan Kolonel Gatot Sumaryono. Sementara itu, untuk tim auditor militer dari Auditorat Militer 207 Jakarta, terdiri dari Mayor CHK Gori Rambe, kemudian Muhammad Iswadi dan Washington Marapaung. Sebelumnya, saudara, Pengadilan Militer telah memeriksa 19 orang saksi yang mengetahui peristiwa penembakan bos rental mobil tersebut. Dan dari jumlah 19 tersebut, kesaksian Nengsih, salah satu saksi, dibacakan melalui berita acara pemeriksaan atau BAP karena yang bersangkutan dalam kondisi sakit. Sementara ada 1 saksi tambahan, yakni Ramli, yang merupakan korban selamat dalam kejadian ini, batal dihadirkan akibat kondisi kesehatannya yang menurun. Ketiga terdakwa, saudara, didakwa melakukan penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, KLK Bambang Apriatmojo dan Sersan 1 Akbar Adli juga didakwa atas pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terkait pembunuhan berencana. Dan kita akan kembali mendengarkan pembacaan keterangan saksi dari auditor militer, saudara, berikut ini. Angkatan 36 gelombang 2 tahun 2016, lulus dilantik dengan pangkat kelas 2, selesai pendidikan ditugaskan di Lanal Tanjung Balai, Asahan sebagai jurubah Patkamlas 151, kemudian tahun 2020 terdakwa dimutasikan ke KRI Bontang 907 sehingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Kepala Bah NRP 122903, jabatan Jurus Koci 1 KRI Bontang 907, Satpam Kormada 1.
bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 2 karena merupakan keponakan terdakwa, sedangkan dengan terdakwa 3 kenal saat di Natuna dan merupakan tetangga desa namun tidak ada hubungan keluarga. Bahwa pada akhir bulan Desember 2024 terdakwa 2 menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, "Tut minta tolong carikan mobil racing untuk saya pakai sendiri." Kemudian terdakwa mencari informasi kepada saudara Henry yang merupakan tetangga terdakwa di Lampung. Setelah itu saudara Henry sering mengirimkan foto kendaraan kepada terdakwa dan foto tersebut terdakwa teruskan kepada terdakwa 2, akan tetapi tidak cocok. Yang cocok adalah mobil Daihatsu Sigra warna hitam B1354 HKW dengan harga sebesar 39 juta rupiah. Bahwa setelah terdakwa 2 cocok dengan mobil yang ditawarkan tersebut, selanjutnya terdakwa 2 menghubungi saudara Henry dan saat itu saudara Henry meminta tanda jadi kepada terdakwa sebesar Rp500.000. Kemudian terdakwa meminta terdakwa 2 untuk mentransfer uang muka mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa 2 mentransfer uang muka pembelian mobil Daihatsu Sigra warna hitam B1354 HKW kepada terdakwa sebesar Rp1 juta. Selanjutnya terdakwa mengirimkan tanda jadi kepada saudara Henry sebesar Rp500.000 dan Rp500.000 untuk transport ke lokasi pengambilan. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2024, saudara Henry membuat grup WhatsApp yang terdiri dari terdakwa, saudara Henry, dan orang yang tidak terdakwa kenal. Kemudian sekira pukul 15.00 saudara Henry mengirimkan di grup Sherlock lokasi keberadaan mobil B1354 HKW yang akan terdakwa ambil, yaitu di daerah Tangerang. Selanjutnya terdakwa pergi menuju lokasi tersebut menggunakan Grab Ojek. Bahwa sekira pukul 16.30 terdakwa sampai di lokasi dan ternyata lokasi tersebut adalah warung kopi pinggir jalan. Kemudian terdakwa menginformasikan di grup bahwa terdakwa sudah sampai di lokasi dan mengirim foto ke grup. Selanjutnya ada 2 orang yang tidak terdakwa kenal sedang video call dengan saudara Henry dan kameranya menyorot kepada terdakwa dan sambil berkata, "Ini bukan?" Saudara Henry menjawab, "Iya." Kemudian orang tersebut menawarkan kopi dan setelah minum kopi terdakwa diajak ke parkiran untuk mengecek mobil B1354 HKW. Bahwa sambil melakukan pengecekan terdakwa video call dengan terdakwa 2 dan mobil sesuai dengan foto plat nomor mesin, nomor rangka SNK dan 2 kunci. Setelah itu terdakwa 2 mengirimkan uang sebanyak membayar mobil B1354 HKW tersebut kepada terdakwa sebesar Rp38 juta melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 10901869925. Kemudian terdakwa mengirimkan uang nomor rekening ke salah seorang teman saudara Henry yang ada di lokasi tersebut atas nama Pendi sebesar Rp36.500.000 dan sisanya sebesar Rp1.500.000 terdakwa kirim kepada saudara Henry melalui Bank BCA atas nama saudara Henry Saputra. Bahwa setelah transaksi mobil tersebut selesai, terdakwa langsung pulang ke Jakarta dan masih dalam perjalanan terdakwa 2 menghubungi terdakwa mengajak bertemu di Cilangkap. Setelah terdakwa dan terdakwa 2 bertemu, terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Sigra warna hitam B1354 HKW 2 buah kunci dan 1 buah STNK asli. Kemudian terdakwa 2 mengajak terdakwa ke warung kopi dan minum kopi. Saat minum kopi, terdakwa 2 memberikan uang kepada terdakwa melalui transfer sebesar Rp200.000. Kemudian sekira pukul 20.30 setelah minum kopi, terdakwa pulang ke arah Pondok Dayung menggunakan Grab mobil. Bahwa pada saat terdakwa kembali membeli mobil Daihatsu Sigra warna hitam Nopol B1354 HKW, saat itu saudara Henry menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah take over tidak resmi karena tidak datang ke kantor pihak leasing. Dalam artian apabila tidak dilanjutkan juga tidak apa-apa. Kemudian saudara Henry mengirimkan bukti angsuran terakhir saat di lokasi. Akan tetapi pada saat dengan saudara Pendi saat itu tidak ada pembicaraan tentang overcredit dan tentang BPK mobil tersebut. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 terdakwa 2 menghubungi terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, "Tut tolong carikan info mobil Brio." Setelah itu terdakwa menghubungi saudara Henry dan saudara Henry mengirimkan beberapa gambar yang cocok mobil Brio warna oranye Nopol B2696 KCTO dengan harga Rp55 juta. Kemudian terdakwa 2 memberikan DP kepada saudara Henry sebesar Rp500.000 dengan cara transfer. Bahwa setelah uang
muka ditransfer. Selanjutnya terdakwa 2 mengajak terdakwa mengecek mobil Honda Brio warna oranye yang akan dibeli. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa pembelinya juga ingin ikut ngecek sambil mobilnya, dan terdakwa bertanya, emang siapa yang mau membeli? Terdakwa 2 menjawab, Rapsin. Awalnya terdakwa tidak mau ikut, akan tetapi setelah terdakwa mengetahui bahwa pembelinya adalah terdakwa 3 sehingga terdakwa bersedia ikut, dan saat itu terdakwa 2 berkata ngasih kabar nanti terdakwa jemput sekitar pukul 20.00 WIB ke Pondok Dayung, bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 18.30 terdakwa keluar kapal, dan sesampainya di depan Pondok Dayung pangkalan ojek terdakwa menghubungi terdakwa 3. Posisi terdakwa 3 menjawab Pondai. Terdakwa berkata lagi, ayo. Terdakwa 3 menjawab, saya mau keluar dengan Akbar. Kemudian terdakwa menjawab, iya sama saya. Sekira pukul 19.30 terdakwa 2 memanggil terdakwa, Tut, ayo Tut. Terdakwa menjawab, nanti Rapsin belum keluar. Terdakwa 3 menjawab, ini Rapsin. Ternyata terdakwa 3 sudah berada di dalam mobil terdakwa 2. Kemudian pada saat itu saudara Henry memberikan informasi ke terdakwa bahwa ketemuan di terminal Pakupatan Serang, bahwa setelah menerima informasi dari saudara Henry, selanjutnya terdakwa 2 dan terdakwa 3 berangkat menuju terminal Pakupatan Serang dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna hitam Nopol B1354 HKW milik terdakwa 2 menumpang, dan terdakwa 3 duduk di kursi samping supir. Selanjutnya terdakwa 2 dan terdakwa 3 berangkat menuju ke terminal Pakupatan Serang, dan saat itu perjalanan saudara Henry membuat grup yang anggotanya terdakwa saudara Henry dan saudari Sipa yang terlihat dalam foto profil WA berpakaian seragam Ibu Bayangkari dengan suami seorang berpakaian polisi. Bahwa sekira pukul 22.00 terdakwa 2 dan terdakwa 3 sampai di terminal Pakupatan Serang, dan terdakwa langsung menyampaikan di grup bahwa terdakwa sudah sampai di terminal. Kemudian saudari Sipa menjawab, tunggu 30 menit lagi saya sampai. Terdakwa menjawab, oke. Bahwa sekira pukul 22.30 mobil Avanza warna silver datang, kacanya terbuka sebelah sambil melihat terdakwa memutar dan berhenti tepat di belakang warung. Kemudian salah satu dari penumpang mobil tersebut turun langsung menghampiri terdakwa sambil video call dengan saudara Henry dan mengarahkan kamera kepada para terdakwa. Ini bukan. Saudara Henry berkata, iya. Kemudian ibu tersebut salaman dengan para terdakwa. Kemudian datang saudara Iris saksi 17, teman saudara Sipa. Lalu saudara Iris mengobrol dengan saudara Sipa, mengobrol menggunakan bahasa Sunda. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa 2 bertanya, mana bu mobilnya? Saksi 17 menjawab, orangnya nggak mau ke sini, kejauhan. Kalau ke terminal soalnya dia bawa anak istri, mintanya ketemu di Padenglang. Bahwa selanjutnya berangkat menuju Padenglang dengan posisi terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan saksi 17 satu mobil di mobil Daihatsu Sigra Nopol B1354 HKW yang dikemudikan terdakwa 2, sedangkan saudari Sipa menggunakan mobil sendiri. Bahwa dalam perjalanan menuju Padenglang, saksi 17 bercerita sudah biasa jual beli mobil dan mengantarkan ke daerah Jawa dan Sumatera juga. Setelah itu terdakwa 2 meminta nomor handphone saksi 17, dan karena terdakwa 2 sedang mengemudi, akhirnya terdakwa yang menyimpan nomor handphone saksi 17. Bahwa kemudian sampai di hotel Rizky Padenglang, saat terdakwa sudah ada 2 orang temannya saksi 17 dengan menggunakan Daihatsu Sigra warna putih, dan tidak lama saudara Sipa dengan suami dan anaknya sampai. Kemudian saksi 17 masuk ke dalam mobil Sigra warna putih tersebut, sedangkan saudara Sipa menghubungi seseorang menggunakan bahasa Sunda, dan saat itu terdakwa dan terdakwa 2 merokok. Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa 2 bertanya kepada saksi 17, mana mobilnya? Enggak datang-datang. Saksi 17 menjawab, yang punya mobil ngambek karena kelamaan menunggu. Kemudian berkoordinasi untuk menemui pemegang unit mobil Honda Brio warna oranye nomor 2696 KZO di rumahnya, dan saat itu saksi berkata, kalau mau ke rumahnya jangan banyak-banyak, yang punya takut. Kemudian terdakwa 2, saksi 17, dan 2 orang temannya berangkat ke rumah pemilik mobil Honda Brio warna oranye dengan menggunakan kendaraan Sigra warna putih milik teman saksi 17. Bahwa setelah perjalanan kurang lebih 20 menit, terdakwa 2 menghubungi terdakwa dan memerintahkan untuk mengikuti terdakwa 2 dengan mengirimkan serlok terkini lewat WA kepada terdakwa 3. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa 3 mengikuti lokasi terkini. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB tiba di Masjid Pasar
Bojong, dan saat itu terdakwa melihat terdakwa 2, saksi 17, dan 2 orang temannya parkir agak jauh berseberangan. Kemudian terdakwa dan terdakwa 3 pergi ke toilet masjid, kemudian duduk di teras masjid tersebut. Setelah itu terdakwa 3 bergabung dengan terdakwa 2 dan saksi 17 dan 2 orang temannya, sedangkan terdakwa kembali ke mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan jarak kurang lebih 12 meter. Bahwa tidak lama kemudian teman saksi 17 sebanyak 4 orang datang membawa mobil Honda Brio warna oranye. Setelah itu terdakwa melihat terdakwa 2 dan terdakwa 3 mengecek mobil tersebut, dan saat itu 4 orang temannya saksi 17 turun dari mobil dan mengobrol dengan saksi 17. Setelah itu terdakwa 2 dan terdakwa 3 bersalaman dengan saksi 17 dan teman-temannya. Selanjutnya terdakwa 2 dan terdakwa membawa mobil dengan posisi terdakwa 2 yang mengendarai, sedangkan terdakwa 3 duduk di kursi penumpang sebelah supir. Setelah mobil yang dikendarai terdakwa 2 dan terdakwa 3 melewati mobil terdakwa gunakan, yaitu mobil Honda Sigra warna hitam B1354 HKW, terdakwa 2 dan terdakwa 3 mengajak pulang. Tut, ayo kita pulang. Dan terdakwa langsung mengikuti dari belakang. Bahwa setelah para terdakwa dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Tingkatkan iman, ilmu, dan amal di bulan suci. Tarik faedah dari program-program spesial Kompas TV bersama teman Ramadan. Kompas TV. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Kita sudah lama saling kenal. Aku mau tanya. Cat apa yang kamu pakai? Masih bagus banget. Hah? Dulux Water Shield sudah 10 tahun lebih loh. Dulux Water Shield, tangguh lawan cuaca, selalu tampak bagus. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Yang namanya Ramadan suci itu, kita harus siaga. Sahur, siaga. Mau cuci-cuci, mesti siaga. Nunggu buka, tetap siaga. Pas mudik juga harus terus siaga. Telkomsel selalu siap nemenin perjalanan kita meraih kemenangan dan berbagi kegembiraan. Telkomsel siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Terdakwa 2 berjalan sambil mengatakan sesuatu yang samar-samar. Samar-samar terdakwa dengar, tetapi tidak jelas. Setelah terdakwa 2 berjalan ke toilet, terdakwa tetap berada di dalam mobil Daihatsu Sigra Nopol B1354 HKW sambil merokok dengan posisi kaca turun penuh. Bahwa tidak lama kemudian datang 3 mobil warna putih datang, dan salah satu orang dari mobil Expander keluar dan menghampiri terdakwa yang sedang di dalam mobil
Daihatsu Sigra B1354 HKW, dan seseorang tersebut melihat terdakwa masih memegang senjata. Akhirnya orang tersebut kabur sambil berkata, ini nih ada orang bawa senjata. Kemudian ada seseorang yang memvideokan, kemudian terdakwa menurunkan senjata tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa melihat terdakwa 2 ditarik-tarik oleh 7 orang yang tidak terdakwa kenal. Dan saat itu terdakwa 2 berteriak, saya anggota, saya angkatan laut, akan tetapi tidak diperdulikan. Dan terdakwa 2 masih ditarik-tarik. Saat itu terdakwa melihat ada yang memukul terdakwa 2. Kemudian terdakwa 2 memerintahkan terdakwa dengan berkata, tembak tut, tembak tut, tembak tut. Mendengar perintah terdakwa 2 tersebut, terdakwa langsung membuka kunci senjata yang dipegangnya, lalu langsung menembak dari dalam mobil Daihatsu Sigra sebanyak 2 kali. Tembakan mengarah ke atas dengan sudut 160 derajat. Bahwa karena 2 kali tembakan tidak dihiraukan, lalu terdakwa turun dari dalam mobil berjalan ke belakang mobil Honda Brio warna oranye, lalu ke samping kanan mobil Honda Brio, tepatnya di antara mobil Honda Brio dan mobil Avanza samping kanan mobil Honda Brio, di mana saat itu masih dipegang beberapa orang. Kemudian terdakwa 2 memerintahkan terdakwa dengan berkata, tembak tut, tembak tut. Kemudian terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 meter menembak ke arah orang yang memegangi terdakwa 2 dan mengenai salah satu yang memakai baju warna hitam, berteriak, aduh, sambil terjatuh. Bahwa setelah itu terdakwa 2 dilepas dan orang-orang yang memegang terdakwa 2 kabur menghindar, dan terdakwa 2 berlari ke arah mobil. Dan saat itu terdakwa melihat dari arah belakang ada seseorang tinggi besar pakai jaket warna hitam berewokan mendekati terdakwa, ingin merampas senjata dari belakang. Kemudian dengan berjarak lebih kurang 2 meter, terdakwa berbalik badan dan langsung menembak orang tersebut dan terkena di dada sebelah kanan. Setelah kena tembak, orang tersebut kabur ke dalam toko Indomaret. Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW, dan saat terdakwa melihat terdakwa 3 datang dari toilet, lalu terdakwa berkata kepada terdakwa 3, Yai, ayo, Yai, kita diteriaki maling. Kemudian terdakwa 3 menuju ke mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW karena masih diteriaki maling. Lalu terdakwa menembak lagi 1 kali ke arah atas. Dan saat itu semua orang menghindar dan terdakwa 3 masuk ke dalam mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW dan terdakwa juga masuk ke mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa 2 kabur duluan menggunakan mobil Honda Brio warna oranye dan disusul oleh terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Sigra B1354. Saat itu terdakwa 3 ingin mengemudikan menuju daerah Jakarta. Bahwa dalam perjalanan di tol, terdakwa 2 menghubungi terdakwa dan bertanya, posisi kamu orang di mana, Tut? Ini saya nyalakan lampu hajar. Kayaknya mobil rencana akan saya tinggal di tol. Sepertinya mobil ini tidak beres. Kurang lebih 5 menit, terdakwa melihat ada yang terdakwa menyalakan lampu hajar, dan kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa 3, itu dia mobilnya. Selanjutnya terdakwa 3 langsung berhenti di depan mobil Brio warna oranye. Bahwa setelah mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW berhenti, selanjutnya terdakwa 2 turun dari mobil Honda Brio warna oranye Nopol 2696 KCTO dan meninggalkan mobil tersebut di pinggir jalan tol. Selanjutnya terdakwa 2 masuk ke dalam mobil Daihatsu Sigra dan mengambil alih kemudi karena terdakwa tidak lancar membawa mobil manual, dan saat itu dalam mobil terdakwa mengembalikan senjata api jenis pistol terdakwa 2. Lalu terdakwa 2 berkata, Astagfirullah, ya Allah, dapat masalah kita, Tut. Selanjutnya para terdakwa kembali ke arah Pondok Dayung dan parkir di Pul Kopaska. Bahwa pada saat transaksi pembelian mobil Honda Brio warna oranye, terdakwa berperan sebagai pencari informasi
kepada saudara Henry tentang mobil leasing yang akan dijual. Kemudian terdakwa 2 sebagai perantara pembeli dengan terdakwa 3, sedangkan terdakwa 3 berperan sebagai pembeli, dan menurut terdakwa 3 bahwa mobil tersebut akan dipakainya sendiri. Bahwa senjata milik terdakwa 2 yang terdakwa gunakan memiliki ciri-ciri warna baretan warna coklat, bentuk pisir depan agak menonjol naik ke atas, ada titik merah pisir bagian depan, ada garis merah model kuncinya, gemuk tebal warnanya kecoklatan, plastik kitnya, sebelah kiri ada pecahan, dan untuk bagian grip bawah berwarna kecoklatan. Bahwa pada saat terdakwa melakukan penembakan, kondisi terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam pengaruh alkohol maupun obat-obatan. Bahwa pada saat terdakwa melakukan penembakan, saat itu terdakwa diperintahkan oleh terdakwa 2 untuk menembak. Dan pada saat seseorang datang menghampiri terdakwa di mobil, saat itu terdakwa tidak menodongkan senjata, akan tetapi saat itu terdakwa sedang memegang senjata api yang dititipkan terdakwa 2 kepada terdakwa. Bahwa kelompok orang yang memegangi terdakwa di depan Indomaret rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta adalah sebagian dari kelompok orang yang mencegat para terdakwa di Simpang Saketi. Bahwa terdakwa melakukan penembakan di depan Indomaret rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta sebanyak 5 kali, diantaranya sebagai berikut. Tembakan pertama, tembakan kedua masih di dalam mobil Sigra mengarah ke atas kerumunan kira-kira sudut 160 derajat. Tembakan ketiga ke arah orang yang memegangi terdakwa 2 yang mengenai seseorang berpakaian hitam bernama saudari Ramli. Tembakan keempat mengenai saudara Ilyas Abdul Rahman di bagian dada dan meninggal dunia. Kelima, terdakwa menembak ke arah udara menghalau massa. Bahwa pada saat terdakwa menerima senjata api dari terdakwa 2, senjata tersebut sudah terkokang dan siap tembak. Bahwa terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui kapan dan di mana terdakwa 2 mengokak senjata yang diberikan kepada terdakwa. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pada saat pendidikan dasar militer terkait titik mematikan ada di bagian dada ke atas sampai kepala, sedangkan untuk melumpuhkan di bagian kaki. Bahwa akibat tembakan terdakwa telah menimbulkan 2 orang korban, yaitu saudara Ilyas Abdul Rahman meninggal dunia dan saudara Ramli mengalami luka kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Keterangan terdakwa 2. Sertu Bah Akbar Adli menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba Angkatan 381 tahun 2018, telah lulus dilantik dengan pangkat Sersan 2, ditugaskan di KRI TBT 516 Satpipko Armada 2. Kemudian pada tahun 2021 terdakwa mengikuti Kopaska Angkatan 44 dan setelah lulus terdakwa ditugaskan di Den 3 Ton 1 Tim 3 Ang Tim 1 Ang 1114 Sat Kopaska Koarmada 1 sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu Bah NRP 125549 jabatan anggota Den 1 Sat Kopaska Koarmada 1. Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 1 dalam hubungan sebagai paman terdakwa, sedangkan dengan terdakwa 3 kenal sejak 2019 di Kopaska dalam hubungan ada collecting terdakwa di Kopaska. Bahwa sejak tahun 2022 terdakwa berdinas sebagai ADC Pangkolin Lamil yang dibekali dengan senjata api dinas jenis pistol RX02 dilengkapi dengan surat izin senjata yang diperpanjang setiap 2 bulan. Bahwa terdakwa dalam pelaksanaan dinas sebagai ADC selalu membawa senjata api yang dibekali, dan apabila tidak sedang melaksanakan dinas, senjata tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah. Bahwa pada akhir bulan Desember 2024 terdakwa membeli 1 unit mobil setengah atau bodong yang hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB jenis Daihatsu Sigra Nopol B1354 HKW melalui terdakwa 1 dengan harga 39 juta rupiah, di mana dalam pembelian mobil tersebut terdakwa terlebih dahulu meminta terdakwa 1 mencari mobil yang hanya dilengkapi STNK, kemudian terdakwa 1 memesan mobil yang akan dibeli terdakwa dari saudara Henry. Bahwa pada akhir bulan Desember 2024
Terdakwa 3 mengirimkan pesan kepada terdakwa melalui WhatsApp, "Bang, ada mobil Brio enggak, Bang?" Terdakwa menjawab, "Coba nanti saya carikan." Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada terdakwa 1, "Tut, ada mobil Brio enggak? Rapsin nyari mobil." Terdakwa 1 menjawab, "Ya udah Ken, nanti saya tanya Henry." Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa 1 mengirim foto mobil Honda Brio warna oranye dan foto STNK atas nama Siska Widias kepada terdakwa. Kemudian terdakwa meneruskan foto tersebut kepada terdakwa 3. Dan saat itu terdakwa 3 menanyakan kepada terdakwa tentang harga mobil tersebut, dan terdakwa menanyakan lagi kepada terdakwa 1 dan dijawab terdakwa 1 harganya 55 juta rupiah sampai 61 juta rupiah dan disetujui oleh terdakwa 1. Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada terdakwa 3 bahwa harga mobil Honda Brio warna oranye seperti yang dipoto tersebut 61 juta rupiah dan terdakwa 3 menawar dengan harga sebesar 60 juta rupiah. Kemudian terdakwa meneruskan kepada terdakwa 1 dan dijawab terdakwa 1, "Ya udah Ken, nanti kita cek kalau bisa di DP dulu." Kemudian terdakwa menghubungi terdakwa 3 dan meminta DP sebesar 1 juta rupiah dan terdakwa 3 mentransfer uang tersebut ke rekening mandiri terdakwa sebesar 1 juta rupiah. Setelah itu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa 1 bahwa terdakwa 3 telah mentransfer uang DP-nya. Terdakwa 1 menjawab, "Ya udah Ken, kirim ke Henry." Kemudian terdakwa 1 mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Henry kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saudari Henry melalui rekening mandiri terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa 1 menghubungi terdakwa, "Apa saya cek dulu sendiri Ken, dan saya berangkat sekarang?" Terdakwa menjawab, "Nanti dulu Tut, saya tanya Rapsin." Kemudian terdakwa menghubungi terdakwa 3, "Kamu mau ikut ngecek mobil enggak sih?" Terdakwa 3 menjawab, "Ya udah Bang, saya ikut." "Jam berapa?" Terdakwa berkata, "Kalau sore saya nggak bisa sih, saya lagi berjalan sama istri. Kalau malam gimana sih?" Terdakwa 3 menjawab, "Ya udah Bang, saya ikut Abang." Bahwa pukul 18.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya di Ciangsana menuju Pondok Dayung menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna hitam untuk menemui terdakwa 3 dan terdakwa 1, dan sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa sampai di Pondok Dayung dan bertemu dengan terdakwa 1 dan terdakwa 3. Kemudian agar tidak berkemalaman, terdakwa mengajak terdakwa 1 dan terdakwa 3 untuk berangkat ke Serang, Banten menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna hitam yang dikemudikan terdakwa, dan saat itu terdakwa juga membawa senjata api, pistol RX-02 dengan 1 magazin dan 8 butir peluru yang disimpan di dalam tas terdakwa. Bahwa sekira pukul 21.30 terdakwa 1, terdakwa 3 sampai di Terminal Pakubutan Serang, Banten dan bertemu dengan ibu yang bernama Saudari Rapia, temannya Saudari Henry. Tidak lama kemudian datang Saudari Ires, saksi 17 yang sebelumnya tidak terdakwa kenal, dan saat itu saksi 17 mengatakan kepada terdakwa 1, terdakwa 3 bahwa karena kemalaman sehingga pemilik mobil tidak jadi ke Serang. Setelah itu saksi 17 mengobrol dengan Saudari Saripah dengan bahasa Sunda. Lalu Saudari Saripah berkata kepada terdakwa 1, terdakwa 3, "Ayo Pak, mau nggak ke Padanglang?" Saat itu kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa 1, "Gimana Tut?" Terdakwa 1 menjawab, "Terserah kamu Ken." Selanjutnya saksi 17 berkata, "Ayo Pak, nggak apa-apa ke Padanglang, langsung ke pemilik mobil Brio. Saya ikut kalian." Selanjutnya saksi 17 ikut dengan terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Di dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam Nopol B1354 KHW, sedangkan Saudari Saripah menggunakan mobil sendiri berangkat ke Pandeglang. Bahwa sekira pukul 23.30 terdakwa 1, terdakwa 3
dan saksi 17 sampai di Hotel Rizky Pandeglang. Dan saat itu terdakwa melihat ada 2 orang teman saudara saksi 17 berada di dalam mobil Daihatsu Sigra warna putih. Tidak lama kemudian, saudari Saripah sampai di Hotel Rizky Pandeglang dan langsung mengobrol dengan saksi 17 menggunakan bahasa Sunda. Sedangkan terdakwa 3 yang berada di toilet Hotel Rizky, selanjutnya saudari Saripah berkata kepada terdakwa dan terdakwa 1, pemilik mobil Brio sudah ngambek, gak mau nganter mobil Brio ke Hotel Rizky. Dan saat itu saudari Saripah berkata kepada terdakwa dan terdakwa 1 bahwa untuk ke rumah pemilik mobil Honda Brio yang ikut bersama dengan saksi 17 adalah 1 orang saja. Kemudian terdakwa bertanya kepada terdakwa, "Gimana Tut?" Namun terdakwa 1 tidak menjawab, hanya terdakwa langsung menemui terdakwa 3 di toilet Hotel Rizky. Dan saat itu terdakwa bertanya kepada terdakwa 3, "Si, kamu percaya nggak sama saya? Saya atau kamu yang mengecek mobil?" Terdakwa 3 menjawab, "Ya sudah bang, saya percaya sama abang." Selanjutnya setelah dari toilet, terdakwa langsung menemui Saripah dan mengatakan terdakwa sendiri yang ikut mengambil mobil. Selanjutnya terdakwa dan saksi 17 berangkat menemui pemilik mobil menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna putih, sedangkan terdakwa 1, terdakwa 3, dan saudara Saripah tinggal di Hotel Rizky Pandeglang. Bahwa dalam perjalanan, saksi 17 menanyakan kepada berapa harga mobil ditawar oleh saudari Saripah kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab dari Bu Saripah sebesar 50 juta rupiah. Setelah itu saksi 17 menghubungi seseorang yang menggunakan bahasa Sunda. Selesai menelepon, saksi 17 mengatakan kepada terdakwa, "Udah Bu Saripah, tinggalin saja, suruh pulang, nggak jadi orangnya udah ngambek." Kemudian terdakwa langsung menghubungi terdakwa 1 dan berkata, "Tut, ini nggak jadi orangnya ngambek, Bu Saripah pulang saja." Dan sebelum terdakwa 1 menjawab, terdakwa sudah mematikan telepon, dan setelah itu terdakwa mengirimkan Sherlock terkini, lokasi terkini kepada terdakwa 1 dan terdakwa meminta agar terdakwa 1 dan terdakwa 3 mengikuti Sherlock yang terkini. Selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 3 mengikuti Sherlock tersebut, meninggalkan saudara Saripah di Hotel Pandeglang. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 01.10 terdakwa dan saksi 17 serta teman saksi 17 bernama saudara Japra sampai di Masjid Daerah Bojong, Pasar Baru, Pandeglang. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi 17, "Kok berhenti di sini?" Katanya ke rumahnya. Saksi 17 menjawab, "Karena orangnya takut bila rame-rame." Selanjutnya saudara Japra langsung turun dari mobil Daihatsu Sigra warna putih diikuti terdakwa dan saksi 17, sedangkan mobil diparkir di area parkir masjid. Bahwa setelah turun dari mobil, saudari Japra pergi, dan saat itu saksi 17 berkata kepada terdakwa, "Nanti Japra sampai di pemilik mobil, video call kita nanti. Kamu transfer 40 juta. Akan tetapi belum sampai terdakwa jawab, terdakwa 3 dan terdakwa 1 sampai di masjid menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Kemudian saksi 17 bertanya kepada terdakwa, "Itu temannya bang?" Terdakwa menjawab, "Iya." Selanjutnya mobil Daihatsu Sigra warna hitam diparkir di area masjid berhadapan dengan mobil Daihatsu Sigra warna putih. Kemudian terdakwa 3 turun dari mobil menghampiri terdakwa dan saksi 17, sedangkan terdakwa 1 tetap berada di dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Bahwa tidak lama kemudian saudara Japra melakukan video call kepada temannya saksi 17 yang berada di dalam mobil Daihatsu Sigra warna putih dan menunjukkan kepada terdakwa mobil. Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Ngeri mantapnya. Belum makan? Yakin ngopi? Luwak White Coffee nyaman diminum. Luwak White dan luwak hitam diolah dengan teknologi slow roasting, membuat pH level lebih netral, sehingga nyaman diminum kapan saja. Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, Nyaman diminum. Dunia harus dibebaskan dari perangkap teknologi.
Marjan, rayakan hari kemenangan. Kita sudah lama saling kenal. Aku mau tanya. Cat apa yang kamu pakai? Masih bagus banget. Hah? Dulux Water Shield sudah 10 tahun lebih loh. Dulux Water Shield, tangguh cuaca, selalu tampak bagus. Tahu nggak? Floridina bulirnya banyak. Bulir jeruk asli nih. Berasa langsung disegerin jeruk Florida. Yang Floridina Coco ada Coco Beats-nya. Pas kegigit tercuy-cuy kokonya. Floridina dari Wings Food. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Roadpedia kalkulator sekarang. Yang namanya Ramadan suci itu, kita harus siaga. Sahur, siaga. Mau cuci-cuci, mesti siaga. Nunggu buka, tetap siaga. Pas mudik juga harus terus siaga. Telkomsel selalu siap nemenin perjalanan kita meraih kemenangan dan berbagi kegembiraan. Telkomsel siaga, jadikan Ramadan terbaikmu. Udah nikmatin aja. Ngapain sih, Gantrik? Mending makan di sini ya. Apapun cerita Ramadanmu, ambil nikmatnya bareng Indomie. Dunia dikuasai calon Arab. Aku harus menyelamatkan ayah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon Arab musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Aku Viva, lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Hanya mengandung mineral baik yang bikin sesehat itu. Begitu sejuk di tiap teguh. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Kita sudah lama saling kenal. Aku mau tanya. Cat apa yang kamu pakai? Masih bagus banget. Hah? Dulux Water Shield sudah 10 tahun lebih loh. Dulux Water Shield, tangguh cuaca, selalu tampak bagus. Hai, mau pesen apa? Gue top barista. Top mochaccino double shot. Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir top coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati dari Wings Food. Teriak. Kami ulangi, kemudian saat itu orang-orang tersebut menarik keras jaket terdakwa yang berwarna hijau dan ada yang mencoba mengambil kunci mobil Honda Brio tersebut. Dan karena situasi pada saat itu selamai sehingga terdakwa teriak dengan keras, "Saya anggota." Karena tidak ada yang mundur, lalu terdakwa 1 berkata kepada terdakwa 3, "Si di dalam tas." Lalu terdakwa 3 mengambil senjata api jenis pistol di dalam tas yang diletakkan di tengah. Selanjutnya terdakwa 3 berteriak dengan berkata, "Mundur, mundur. Kalau tidak, saya tembak." Setelah itu, mobil Daihatsu Sigra warna hitam yang dikemudikan terdakwa 1 kemudian ke belakang dan menabrak orang yang ada di belakang sehingga orang-orang tersebut mundur. Dan setelah itu, terdakwa langsung kabur membawa mobil Honda Brio warna oranye diikuti oleh terdakwa 1. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di lampu merah Cilegon, terdakwa menyuruh terdakwa 3 pindah ke mobil Daihatsu Sigra warna hitam yang dikemudikan terdakwa 1. Dan setelah terdakwa 3 pindah ke mobil, kemudian terdakwa mengambil senjata api pistol yang disimpan di dalam tas, lalu terdakwa memasang magasen dan mengokang senjata tersebut dan menguncinya dengan tujuan untuk menjaga diri takut ada ancaman seperti saat pertama kali dihadang atau dicegat lagi oleh orang yang
di daerah Saketi. Setelah itu terdakwa menyelipkan senjata tersebut di pinggang belakang terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung mengemudikan mobil Honda Brio warna oranye masuk ke jalan tol Cilegon arah balik Jakarta dan diikuti oleh terdakwa 1 dan terdakwa 3. Bahwa pada saat perjalanan terdakwa 2 melihat indikator BBM mobil Honda Brio warna oranye sudah menyala sehingga sekira pukul 03.00 WIB terdakwa menghubungi terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengajak berhenti di rest area untuk mengisi BBM. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 sampai di rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta. Selanjutnya terdakwa 1 mengisi BBM mobil Honda Brio dan juga mobil Daihatsu Sigra warna hitam yang dikemudikan terdakwa 1. Setelah selesai mengisi BBM, terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan terdakwa 3 berhenti di toko Indomaret yang tidak jauh dari SPBU, di mana saat itu terdakwa memarkirkan mobil Honda Brio warna oranye di sebelah kanan ujung parkiran Indomaret dan mobil Daihatsu Sigra warna hitam diparkirkan oleh terdakwa 1 di sebelah kiri parkiran Indomaret. Setelah mobil diparkirkan, lalu terdakwa turun dari mobil dan berkata kepada terdakwa 1, "Tut, saya ke toilet dulu." Dan saat itu terdakwa 3 juga turun dari dalam mobil Daihatsu Sigra. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa 3 berjalan ke arah Indomaret. Lalu terdakwa masuk ke dalam Indomaret dan bertanya kepada salah satu pegawai Indomaret, "Pak, ada toilet enggak?" Pegawai menjawab, "Toilet ada di dekat Alfamart, Pak." Terdakwa berkata, "Terima kasih." Kemudian terdakwa dan terdakwa 3 keluar dari Indomaret. Bahwa setelah keluar dari Indomaret, terdakwa menghampiri terdakwa 1 dan masih di dalam mobil Daihatsu Brio. Ulangi, terdakwa 1 yang masih di dalam mobil Honda Sigra sedangkan terdakwa 3 langsung menuju ke toilet. Dan pada saat terdakwa mengambil terdakwa 1 di dalam mobil Daihatsu Sigra, saat itu terdakwa mengeluarkan senjata api, pistol yang berada di pinggangnya, pinggang belakang terdakwa. Kemudian senjata tersebut terdakwa titipkan kepada terdakwa 1 sambil berkata, "Tut, standby. Ini senjata sudah terkunci, kunci atas, magazen ada di dalam. Kalau ada apa-apa, tembak saja." Terdakwa 1 menjawab, "Iya Ken." Setelah itu terdakwa langsung ke arah samping Indomaret untuk mencari toilet tersebut. Akan tetapi belum sampai ke toilet, tiba-tiba satu unit mobil warna putih berhenti di samping mobil Honda Brio oranye dan saat turun dari mobil sekitar 5 orang langsung meneriaki terdakwa, "Maling, maling mobil," sambil mendekati terdakwa serta ada orang yang memegangi terdakwa. Kemudian terdakwa, "Saya nggak maling, saya beli." Kemudian tiba-tiba leher terdakwa ada yang memiting dan ada juga yang memeriksa pinggang terdakwa sambil berkata, "Mana senjatamu?" Terdakwa menjawab, "Saya nggak ada senjata." Lalu terdakwa dipegangi, ditarik ke depan mobil Honda Brio. Bahwa pada saat terdakwa dipegangi dan dibawa ke arah depan mobil Honda Brio warna oranye, terdakwa berteriak dengan suara yang keras, "Saya anggota." Kemudian salah satu orang tersebut menjawab, "Saya nggak peduli." Selanjutnya terdakwa berteriak sambil kembali, "Saya angkat." Terdakwa berteriak kembali, "Saya angkatan laut." Ada yang menjawab, "Saya nggak peduli." Lalu salah satu dari orang yang memegangi terdakwa ada yang memukul pelipis kanan terdakwa. Bahwa pada saat terdakwa dipiting oleh kelompok orang tersebut, terdakwa melihat terdakwa 1 menembak 1 kali dari dalam mobil, namun terdakwa masih tetap dikerumuni dan ada yang berteriak, "Diam, diam." Kemudian terdakwa melihat lagi terdakwa 1 menembak untuk kedua kali, namun terdakwa masih tetap dikerumuni. Kemudian terdakwa melihat lagi terdakwa 1 menembak untuk kedua kalinya, namun terdakwa masih tetap dikerumuni. Kemudian karena posisi terdakwa dipiting oleh seseorang,
terdakwa berteriak kepada terdakwa 1, "Tut, tembak tut, tembak tut, tembak tut." Setelah itu terdakwa 1 menembak untuk ketiga kalinya ke arah orang yang membengi terdakwa, dan saat itu terdakwa mendengar salah seorang yang membengi terdakwa berteriak, "Aduh!" Mengetahui ada yang terkena tembakan, orang-orang yang mengerumuni terdakwa saat itu bubar, terpencar-pencar. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil Honda Brio warna oranye. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil Honda Brio warna oranye. Saat itu dalam mobil terdakwa mendengar kembali suara tembakan keempat. Kemudian terdakwa menghidupkan mobil Honda Brio warna oranye, dan saat itu terlihat terdakwa 3 berlari dari arah toilet menuju ke depan toko Indomaret. Lalu terdakwa 1 berteriak kepada terdakwa 3, "Yai, ayo Yai, kita diteriaki maling." Kemudian terdakwa memundurkan mobil Honda Brio warna oranye dan menabrak mobil yang ada di belakang untuk membuka jalan. Saat itu terdakwa mendengar suara tembakan yang kelima kali. Bahwa setelah ada celah, terdakwa langsung pergi ke pintu keluar rest area kilometer 45, diikuti oleh mobil Daihatsu Sigra warna hitam dari belakang. Saat itu terdakwa salah jalan, kemudian terdakwa berteriak, "Mundur, mundur!" Setelah mundur, terdakwa menemukan jalan arah keluar, dan pada saat mendekati pintu keluar rest area kilometer 45, ada yang melempar sesuatu ke arah mobil Honda Brio warna oranye yang terdakwa bawa dengan suara deduk, dan mobil sempat goyang. Saat itu para terdakwa berhasil keluar dari rest area kilometer 45 menuju jalan tol. Bahwa dalam keadaan panik, terdakwa menghubungi terdakwa 3 dan terdakwa 1 sambil berteriak, "Mobil kita tinggal, takut ada GPS." Kita diikuti. Kemudian sekitar 5 km dari rest area kilometer 45, terdakwa menepi ke bahu jalan, dan saat itu mobil Honda Brio terdakwa kunci dan kuncinya terdakwa buang. Selanjutnya terdakwa masuk pintu belakang kiri mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Saat di dalam mobil, terdakwa berteriak, terdakwa 3, "Bang, mengemudi bang, saya nggak lancar manual." Kemudian terdakwa turun dari dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam dan langsung mengambil alih kemudi. Bahwa sekira pukul 05.20 para terdakwa sampai di Pondok Dayung. Kemudian terdakwa langsung mengamankan senjata, dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa 1 istirahat di parkiran mobil. Sedangkan terdakwa 3 mengganti pakaian dan masuk ke dalam satuan. Selanjutnya terdakwa 3 menemui terdakwa dan terdakwa 1. Kemudian para terdakwa memutuskan untuk ke Kodamar dan melapor kejadian tersebut kepada Kasih Intelpam Sat Kopaska Ko Armada 1 atas nama Mayor Laut S. Mulyadi Abadi. Sekira pukul 07.00 WIB, para terdakwa sampai di kediaman Kasih Intelpam Sat Kopaska Ko Armada 1, dan saat di kediaman Kasih Intelpam Sat Kopaska ternyata sudah ada kadep. Di hadap terdakwa 1 bernama Letnan Akbar. Kemudian terdakwa menceritakan kejadian kembali di rest area kilometer 45. Selanjutnya Kasih Intelpam Sat Kopaska Ko Armada 1 mengarahkan para terdakwa untuk ke kantor Sat Kopaska Ko Armada 1. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa 2 dan terdakwa 3 sampai di kantor Sat Kopaska Ko Armada 1 dan masuk ke ruang PAM. Selanjutnya terdakwa menuliskan kronologi kejadian, dan pada tanggal 3 Januari sekira pukul 08.00 WIB, para terdakwa diantar oleh Pas Ops Sat Kopaska Ko Armada 1 atas nama Mayor Bima ke Ko Armada RI. Sampai di Ko Armada RI, para terdakwa menghadap Asintelpa Ko Armada RI. Selanjutnya para terdakwa diantar ke Pas Ops Sat Kopaska Ko Armada 1 ke Puspamal. Bahwa pada saat membeli mobil Honda Brio warna oranye Nopol B2696 KZO tidak dilengkapi dengan surat-surat. Bahwa tujuan terdakwa menggongkan senjata terdakwa saat itu untuk menjaga diri, dan terdakwa takut ada yang mencegat lagi seperti di Simpang Saketi Padang Lang.
bahwa terdakwa pada saat berangkat dari Pondok Dayung bersama terdakwa 1 dan terdakwa 3 menuju terminal Pakupatan Serang untuk membeli mobil Honda Brio warna oranye. Saat itu terdakwa membawa 1 pucuk senjata api jenis pistol Aerox J02 dengan 1 buah magasin dan 8 butir peluru. Bahwa pada saat lampu merah Cilegon hendak pulang ke Jakarta, terdakwa di dalam mobil Honda Brio warna oranye Nopol 2696 KJT telah memasang magasin senjata tersebut dan mengokangnya, lalu mengunci senjata tersebut sehingga posisi senjata tersebut siap tembak. Bahwa pada saat di rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta, terdakwa 2 menyerahkan senjata Aerox J02 pegangan terdakwa 2 kepada terdakwa 1 sambil berkata, "Tut, kalau ada apa-apa tembak saja." Bahwa maksud terdakwa 2 mengucapkan kata-kata "tut, kalau ada apa-apa tembak saja" kepada terdakwa 1 adalah apabila orang-orang yang mencegat di Simpang Saketi datang lagi mengancam para terdakwa. Bahwa kelompok orang yang berada di rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta yang mengerumuni terdakwa adalah sebagian dari kelompok orang yang mencegat di Simpang Saketi. Bahwa atas penembakan yang dilakukan oleh terdakwa 1 di rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta yang mengakibatkan 2 orang korban, yaitu almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman meninggal dunia dan Saudara Ramli dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Bahwa senjata yang digunakan terdakwa 1 untuk menembak adalah senjata organik pegangan terdakwa dengan surat izin senjata penugasan nomor SIS-P/354/12 Romawi/2024 tanggal 4 Desember 2004. Bahwa pada saat kejadian penembakan yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 04.20 WIB di parkiran depan Indomaret yang berada di rest area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Saat itu terdakwa menggunakan kaos warna biru, dongker jaket warna hijau, celana jeans biru dan sendal slop merek Diadora. Dilanjutkan rekan kami. Terdakwa 3 ya? Terdakwa 2 sudah? Siap, sudah. Oh, kita break dulu ya. Siap. Untuk melakukan isoma ya. Pak penasihat hukum ya, kita break skor sampai jam 13.00 ya. Gitu Pak Auditor? Siap. Baik. Sidang saya nyatakan diskor. Ya, propos. Petugas. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Aku approve. Melindungi lebih dari 8 tahun. Aku approve. 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 Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint.
bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar. Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Semangat berpuasa dan menangkan gebiar 100 umroh kapal api serta miliaran hadiahnya. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Insya Allah bisa umroh. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Aku approve. Melindungi lebih dari 8 tahun. Aku approve. 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 Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau... Tenang, ada THR dari Tiket.com. Lebaran meriah, tiket mudiknya pasti murah. Tingkatkan iman, ilmu, dan amal di bulan suci. Tarik faedah dari program-program spesial Kompas TV bersama teman Ramadan. Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Imbas dari sulitnya akses pendistribusian logistik bagi korban bencana longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilakukan menggunakan perahu. Sementara pencarian 4 warga yang hilang terus dilakukan tim SAR gabungan. Tempat wisata Ibis Fantasi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus dilanjutkan. Pembongkaran ditargetkan selesai dalam 2 pekan. Pelatih timnas Patrick Kluivert tiba di Indonesia pada hari Minggu kemarin. Ia tidak sendiri, tetapi ia datang bersama Jordi Cruyff yang akan diperkenalkan secara resmi sore nanti sebagai penasihat teknik PSSI. Halo, selamat siang saudara, kita jumpa lagi dalam program Kompas Siang pada hari Senin 10 Maret 2025 bersama saya Gita Markastri. Selain informasi utama tadi, simak juga informasi terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara CASN di akhir 2025. Lebih lengkap di Kompas Siang, hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saudara, 4 orang korban bencana longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat masih dicari. Medan yang terjal menyulitkan tim SAR gabungan. Terhitung 4 hari sejak bencana banjir dan longsor yang menerjang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 4 warga yang tertimpa longsor masih dalam pencarian. Dari 4 orang korban,
3 diantaranya berada di Kecamatan Lengkong dan 1 orang di wilayah Kecamatan Simpenan. Dalam proses pencarian korban, tim SAR gabungan menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya akses menuju lokasi yang belum bisa dijangkau menggunakan alat berat. Pencarian korban hanya mengandalkan alat pompa air dan cangkul untuk menggali longsoran tanah setinggi 6 meter. Ini pencarian ini tetap kita laksanakan meskipun dengan terkendala kurang lebih 3 longsoran. Setelah ini bisa dilewati oleh alat berat akan menyusur longsoran di sana supaya kendaraan bisa melintasi jalan ini. Sementara dalam rapat koordinasi dengan Pemda setempat, BNPB akan memodifikasi cuaca untuk meminimalisasi tingginya curah hujan di Sukabumi. Pemerintah juga akan memberikan dana perbaikan rumah kepada warga yang terdampak bencana, baik banjir maupun longsor. Jadi rumah yang rusak ringan itu mendapat bantuan 15 juta, yang rusak sedang 30 juta. Tentu saja ini didata oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya terdapat 9 orang korban bencana banjir dan longsor. 5 diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, imbas dari sulitnya akses pendistribusian logistik bagi korban bencana longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilakukan menggunakan perahu. Logistik dibawa dengan perahu karet mengarungi sungai untuk sampai ke 3 desa yang terisolasi. Sejumlah relawan gabungan mengarungi Sungai Cimandiri demi mendistribusikan bantuan logistik ke 3 desa yang terisolasi, yaitu Desa Cibuntu, Desa Mekar Asih, dan Desa Cidadap. Logistik didistribusikan menggunakan perahu karet karena 3 desa tersebut tidak bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 akibat tertutup material longsor. Sejumlah obat-obatan, makanan, dan logistik lainnya diberikan kepada warga yang terdampak. Selain itu, relawan juga membantu pembersihan material longsor dan banjir yang masih berserakan. Itu distribusi apa Pak yang menggunakan perahu Pak? Makanan atau apa gitu? Makanan dan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak di seberang sungai. Dari sebelah sini adalah Kecamatan Bantar Gadung, jadi sebelah sana Kecamatan Simpenan yang terdampak. Berarti memang karena sulit itu harus pakai perahu Pak ya? Ya, karena jembatan-jembatan juga masih relatif yang terputus. Kemudian juga kendaraan roda 2 harus keliling jauh melambung dari Kecamatan Warung Kiara dan juga Kecamatan Bantar Gadung dengan untuk melakukan proses percepatan menggunakan perahu. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang yang genangi ratusan rumah di Grobogan, Jawa Tengah masuki hari kedua. Warga menyebut banjir akibat penanganan tanggul yang tidak maksimal pada banjir sebelumnya. Banjir masih menggenangi ratusan rumah di Desa Ringin Kidul, Kecamatan STNK saja tanpa BPKB. Saat itu terjadi percakapan. Ya. Ya, tandai. Sidang saya nyatakan diskors. Silakan duduk, terdakwa.